karena aku juga pernah waktu itu lagi demo, tiba-tiba ada kelihatannya kayak bukan mahasiswa tapi pakai jaket mahasiswa, terus demonya tuh kebalikan dari kita gitu. Jadi ini kayak mungkin orang dibayar gitu. Sebenarnya aku walaupun anak organisasi, ini sama temen deketku itu diajakin ikut PKM. Oke. Nah dulu lolos sampai nasional. Mungkin bisa dibilang profku ini prof paling baik di jurusanku. Jadi karena aku udah riset juga, makanya penting juga sih untuk memilihnya kalau bisa dapatnya bukan satu, jadi kita bisa tahu mana yang cocok sama kita. Karena kadang nggak semua orang itu suka yang disantain, nggak semua orang itu suka sama yang ditekan gitu. Ada beberapa tipe orang yang justru kalau dia ditekan gitu makin bagus gitu. Kayak orang Korea kalau sama Jepang agak kalau orang kayak musuh bebuyutan. Kalau orang Taiwan asik-asik aja, kampusku aja bekas Jepang gitu. Terima kasih Mas. Ini ada Mas Lutfan. Selamat bergabung lagi di Ngobrol Bareng Diaspora. Jadi ngobrol santai aja Mas. Gak biasa kita ngobrol santai. So Mas Lutfan ini punya background akademik menurutku lumayan menarik ya. Kayak S1 di UI. Kemarin Mas Fadli juga di UI. Terus S2-nya di Taiwan. S3-nya sekarang lagi di Korea kan? Iya. Bisa dijelasin background tadi, kayak dari S1-nya ambil apa, terus ini deh, asal orang Jakarta ya? Sebenarnya asal Tangerang, tapi Tangerang yang sudah perbatasan Jakarta, jadi dari SD di Jakarta dan orang tua dua-duanya kerja di Jakarta gitu. Oh, berarti kalau sukunya suku apa berarti Mas? Suku Betawi. Suku kalau bapak Betawi, ibu tuh orang Sunda, tapi Sundanya Purwakarta, jadi masih deket juga. Purwakarta tuh cuma sebelahnya Karawang, cuma 2 jam dari Jakarta. Terus kayak dari ini deh, cerita dulu masuk UI-nya emang smooth atau ini? Oh, jadi dulu kan ya dari kecil tinggal di daerah situ gitu. Jadi sebenarnya dari awal orang tua saranin untuk cari universitas yang dekat. Jadi orang tua ya udah yang paling bagus dan dekat itu kan UI kan. Di Depok. Ya Depok. Ya tapi Mas di UI Depok. Enggak, maksudnya tinggalnya Jakarta bagian mana? Tangerang, bagian dekat Jakarta Barat, jadi antara Jakarta Barat sama Jakarta Selatan. Cuma kalau ke UI nggak jauh sih, cuma 1,5 jam gitu. Pakai motor? Pakai motor. Cuma saya nggak kos juga dulu. Jadi intinya orang tua pengennya yang dekat gitu. Jadi dulu waktu daftar tuh cuma yang dekat aja, UI, UIN. Itu UIN Jakarta. SNMPTN. Oh, jadi saya masuknya itu jalur apa ya? Dulu yang ujian tulis. Oh iya, ujian tulis UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dulu namanya SBM. Kalau dulu SBMPTN tulis sama undangan gitu. Dulu sempat undangan juga, cuma karena nilainya nggak terlalu bagus, ya nggak diterima. Dan saya sebenarnya kalau milih jurusan di UI-nya jurusan-jurusan di MIPA gitu mungkin diterima, tapi dulu nggak mau gitu. Nggak mau ngambil jurusan itu, ya udah akhirnya ikut tulis. Masuknya lewat SBMPTN tulis itu. Ya, pokoknya yang tes bersama gitu. Dulu emang pilihnya yang pertamanya elektro. Gitu. Sebenarnya aslinya saya itu dari sekolah, mungkin dari SD gitu, lebih suka matematik sebenarnya. Awal-awal lebih mau masuk jurusan matematik, tapi ketika lihat mau masuk universitas gitu, lihat realita, ternyata jurusan MIPA itu di Indonesia kurang dihargai lah gitu. Mungkin kalau sekarang udah beda sih. Kalau sekarang kan MIPA maksudnya kayak matematik, fisika gitu. Kalau proyeksinya ini berarti ngajar ya? Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya saintis. Jadi kalau ada temanku anak elektro juga, dulu dia daftar di Jepang itu jurusan matematik gitu. Dia bilang dia nggak diterima. Teman-temannya pada milih jurusan teknik pada dapet, ternyata katanya di Jepang itu lebih susah masuk matematik dibanding masuk teknik gitu. Karena di Indonesia mungkin risetnya kurang ya, jadi kurang dihargai untuk jurusan itu. Bukan kurang sih, emang nggak ada riset, nggak fokusnya ke situ kayaknya. Iya, jadi milih jurusan. Berapa bersaudara Mas? Saya anak pertama dari 4. Wah,
Berarti dulu kayak generasi pertama yang kayak milih-milih apa namanya kampus ya. Kalau aku kan juga kan anak pertama. Jadi kayak kalau orang tua emang dua-duanya sarjana kan. Tapi kayak waktu zamanku kan emang kayak udah beda lah sama zaman orang tua. Jadi kayak apa-apa sendiri gitu. Kalau mungkin yang jadi adik kan ada arahan dari kakaknya. Atau berarti Mas dulu emang beneran pilih jurusan sendiri ya? Maksudnya orang tua cuma better ini aja di dekat kampus aja. Ya kalau orang tua sih sebenarnya sarannya itu jurusan matematik aja lewat undangan biar cepet gitu, nggak usah tes lagi. Atau STAN, karena kan ibu PNS, nah STAN, tapi nggak mau dan kebetulan waktu angkatanku nggak buka STAN, jadi aman, nggak ikut tes sama sekali. Ya jadi dulu kayak kalau nggak salah ya 2000, saya kan 2012, 2011 itu STAN cuma buka D1, 2012 nggak buka sama sekali, mungkin 2013 atau 2014 baru buka lagi gitu. Jadi emang nggak buka sama sekali STAN waktu itu, jadi nggak coba daftar sama sekali. Agak aneh ya? Sempet dia nggak daftar, jadi itu sebenarnya kalau ngobrol dulu, tapi sempet ngajar les buat anak-anak STAN juga. Jadi, Mas? Waktu tahun terakhir kan kuliahnya udah nggak banyak tuh. Oh, waktu kuliah? Waktu kuliah. Udah nggak banyak, yang ngajar-ngajar lah semester 8 gitu. Nah itu ngajar anak STAN, kalau kata anak STAN sih ada kayak kalau Menteri Keuangannya orang dari UI, mereka lebih suka PNS dari UI. Kalau Menteri Keuangannya tergantung kementerian. Kalau pejabatnya lagi banyak dari UI, mereka nggak prefer banyakin di STAN. Kalau dulu katanya prefernya banyakin di itu. Oh bisa ya, pegawai Kemenku itu nggak dari STAN bisa ambil ya? Oh bisa justru. CPNS ya? Iya, jadi justru kalau kata anak-anak STAN, kalau masuknya dari S1, itu jabatannya lebih tinggi gitu. Karena di mereka D4 kan? Enggak, D3. D1. D1, naik D3, habis itu D4. Waktu zamanku udah D4. Dulu emang ada D3. D4 keuangan. Oh, D4 udah ada. Dulu belum ada kayaknya. Aku dulu tes, Mas. Ikut tes sampai, kan dulu tes TPA dan yang wawasan kebangsaan itu udah lolos, terus apa namanya tes fisik aku nggak masuk. Oh iya, ada tes fisiknya. Itu lari terus fisik bla bla bla, mungkin juga berat badan sangat tidak ideal, terus itu stamina juga oke. Terus habis itu berarti milih jurusan akhirnya karena maunya matematik awal, terus akhirnya setelah menimbang dan ini milihlah. Ada berapa pilihan waktu itu, waktu SBMPTN? SBMPTN kan ada 3 ya, maksimal kita pilih 3 ya? Dua aja. Saya 2. Waktu itu milihnya elektro UI sama elektro ITS, tapi sebenarnya kalau dapat di elektro ITS pun nggak dibolehin sama orang tua. Karena terlalu jauh. Itu pilih aja gitu kan, biar lebih ini aja. Kenapa nggak ITB? Kan lebih dekat. Nah, waktu itu sebenarnya orang tua pengennya di dekat gitu di UI, dan ITB itu kawasannya itu lebih kota kan. Jadi untuk kos, untuk apa jauh lebih mahal dibanding di UI, dan biayanya juga dulu waktu zaman saya lebih mahal gitu. Jadi ya mendingan di UI gitu. Dulu sempet akhirnya saya cadangannya itu daftarnya di UIN. Tapi di UIN nggak ada elektro dulu, teknik informatika. Itu gimana maksudnya? Cadangan itu gimana? Tes jadi itu lucu sih. Jadi ada tes macam SBMPTN-nya dari Kementerian Agama. Jadi tesnya itu ada bahasa Arab, akidah, akhlak, gitu-gitulah. Fikih, gitu-gitu. Nah, sedangkan saya nggak pernah belajar sama sekali itu. Anehnya dapet di bulan pertama, nggak tahu gimana ceritanya. Jadi ada ujian bahasa Arab, udah fikih apa-apa. Bahkan nggak ngerti itu jawab apa gitu. Tapi keterima di di UIN, UIN Jakarta kan. Iya, jurusannya? Teknik informatika. Keren-keren sih sebenarnya, teknik-teknik semua ya? Iya, milihnya teknik aja sih. Kayak dulu sama sempet daftar SIMAK, tapi gara-gara udah diterima, jadi nggak. Terus ini Mas, SMA berarti pintar ya? Lumayan ya? Kalau dibilang pinter, nggak juga sih. Jadi saya itu cuma suka pelajaran tertentu gitu. Bukan matematik sih. Kalau dulu cuma suka matematik. Karena hafalan lemah banget. Kalau biologi itu sering banget di setrap depan kelas. Karena? Jadi di sekolah saya biologinya terlalu susah gitu. Hafalan? Enggak juga? Iya, hafalan tapi terlalu susah. Bahkan lebih susah soal ujiannya tuh lebih susah daripada soal SBMPTN, soal biologinya.
susah banget yang kayak misalnya Genotyp. tulang, bukan. enggak misalnya tulang Oke. ini. Oke. Itu harus hafal satu-satu, Oh, terus iya, kayak iya. misalnya dulu ingat ada pelajaran bakteri gitu. Oke. Kan biasa ditanya ini bakteri apa, kalau Iya. ini kenapa bakteri ini punya warna ini gitu, misalnya punya warna hijau, zat apa yang menyebabkannya gitu. Ya nggak tahu lah gitu kan. Jadi susah banget gitu. Jadi dulu ya dibilang pinter. Tapi SMA favorit kan, Mas? Iya, kalau SMA favorit dibilang ya tengah-tengah lah, tapi kalau matematik termasuk yang paling bagus gitu. Karena emang strongnya di situ ya. Makanya proyeksinya kuliahnya di matematik. Dulu juga sempat ikut OSN, tapi cuma sampai tingkat provinsi. Ih, sampai cuma itu enggak cuma sih. Cuma gini. Jadi di SMA aku kan yang bagus itu OSN-nya fisika. Nah, fisika, biologi, matematik tuh nggak pernah bagus, dan kebetulan SMA aku tuh sebelahan sama penabur 1. Penabur 1 tuh matematiknya luar biasa lah gitu. Jadi ya udah aku nggak pernah ikut pelatihan gitu, ikut tes, ternyata lolos. Tapi itu OSN-nya di koordinir sekolah kan biasanya. Tapi siapa aja boleh daftar gitu. Aku juga daftarnya gara-gara teman ada yang daftar aja gitu kan. Ikut-ikut ya? Tapi emang dari SMP udah sering ikut lomba matematik gitu. Cuma ya begitu udah ganti level, saingannya udah menyerah lah. Bahkan waktu SMP aku pernah ikut lomba matematik. Nasional? Enggak. Tingkat kota. Cuma kan ya di daerah Jakarta Barat tuh sekolah swastanya bagus-bagus. Kan. Jadi aku ngerjain soalnya cuma bisa 40. Dari 40 mungkin cuma bisa 20-an gitu. Tapi anak-anak sekolah swasta ini dari waktu 2 jam, mereka 1 jam udah pada bikin kapal-kapalan. Itu sakit hati banget. Jadi, kok pada pinter banget gitu. Padahal aku di sekolah, aku SMP paling bagus di Jakarta Barat, itu beberapa kali nilai rapot matematika aku itu bisa sampai 100 di rapot. Jadi, kayak begitu ketemu ini, wah jauh banget. Mental ya? Iya, waktu SMA, ikut OSN, begitu jadi kan kalau udah masuk provinsi, pelatihan ya. Tiba-tiba datang anak SMP. Loh, OSN SMA kok ada anak SMP datang? Ini siapa gitu? Ternyata dia udah menang emas SMP, jadi udah nggak boleh ikut lagi, dia ikut SMA. Dan ternyata dia menang waktu tahun itu. Aku nggak lolos babak selanjutnya kan, cuma sampai provinsi aja. Dia ternyata menang sampai dapat emas. Ini orang pinter-pinter banget. Sorry, pasti ya? Iya. Wah, itu emang gennya, gen mutan itu. Iya gitu. Oke, terus balik lagi. Masuklah ke UI Teknik Elektro akhirnya ya? Berapa Mas ini dulu UKT dan ini? UKT-nya ya? Oh, kayaknya dulu uang pangkalnya itu, dulu kan angkatanku angkatan terakhir masih ada uang pangkal ya. Uang pangkalnya 25 juta. Oke. Terus semesterannya 7,5, tapi itu sistemnya yang subsidi silang gitu. Jadi sekarang UKT itu dulu pertama tuh dari UI gitu. Sebelum ada yang universitas lain UKT, uji cobanya tuh di UI, UI dari 2008. Nah dulu aku minta keringanan lah, istilahnya minta keringanan. Awalnya aku ngajuin 2 kali, awalnya dapat 6 sama 20, terus nawar jadi 6 sama 20 itu gimana? Oh, maksudnya 6 semester and then 20 uang pangkalnya. Dari 25 sama 7,5 tadi. Tapi aku tawar lagi dapat setengahnya, kayaknya 3,7 sama 12,5. Itu tergantung ininya banget sama sih. Kayak slip gaji orang tua ini kan. Tapi sih ya kalau ngobrol-ngobrol sama senior sih waktu tahun 2008 rata-ratanya semakin naik ya. Mungkin sekarang udah nggak ada yang bisa dapat segitu. Karena katanya angkatan 2008 rata-rata 1 juta, 2 juta gitu naik. Mungkin sekarang untuk dapat 6 juta aja udah susah banget sih mungkin. Ya, apalagi sekarang kan gaungannya UKT-nya mahal-mahal semua kan. Habis itu selama di UI ada ini nggak Mas? Apa namanya? Kayak academic challenge nggak atau simulasi aja di UI? Jadi gini. Jadi sebenarnya dulu salah satu alasan milih elektro waktu zaman itu ya, elektro itu jurusan paling tinggi kedua setelah kedokteran. Paling prestisius lah ya. Nomor 2. Pada zaman itu mungkin kalau sekarang mungkin ilmu komputer ya. Kalau dulu bahkan ilmu komputer di bawah elektro waktu zamanku. Nah, jadi karena aku nggak mungkin milih kedokteran ya, karena biologi parah banget gitu. Mungkin kalau tes mungkin diterima bisa, cuma lulus nggak tahu. Nah, jadi
begitu masuk di elektro, wah itu anak-anaknya pinter-pinter banget gitu. Jadi teman-temanku, apalagi yang dari daerah, rata-rata tuh mereka yang 10 besar satu sekolah, kadang ada yang peringkat 1, paralel dari sekolah. Jadi emang anak-anaknya pinter banget gitu, kaget gitu lah. Daerahnya mana Mas biasanya? Rata-rata. Macem-macem sih, karena UI jadi bisa dari semua daerah gitu. Kalau yang dari semua seluruh Indonesia. Mas tahu? Banyak sih dari semua, hampir dari setiap provinsi ada ya? Ada. Bahkan temanku ada yang dari Riau, itu dia bilang, dia Riau apa ya? Riau kayaknya, tapi kata dia desa yang masih di dekat hutan-hutan gitu. Ya. Jadi karena UI gitu, jadi dia punya wewenang untuk mengambil dari semua gitu. Bahkan mungkin dari Papua juga ada, tapi jurusan itu nggak ada sih. Dari Makassar ada, dari semua lah. Tapi biasanya mereka yang pinter-pinter gitu kan. Dan ini sih salah menggunakan strategi belajar waktu zaman SMA gitu kan. SMA santai-santai aja. Nah begitu di UI, ternyata anak-anak tuh begitu awal-awal pada nggak ngerti bareng gitu. Begitu di akhir-akhir pada bisa gitu. Ternyata pada belajar di minggu-minggu. Jadi kalau di teknik dulu, begitu minggu TS sama UAS itu mungkin 1 atau 2 minggu sebelumnya, tiba-tiba orang yang biasa nongkrong itu menghilang semua pada belajar gitu. Semedi semuanya. Jadi di awal-awal cukup nggak bagus lah IPK-nya. 2 semester awal kayak di bawah 3 deh. Ternyata pas udah kesana-sana baru sadar, oh ini tuh emang soalnya susah gitu. Tapi itu tuh soal dari tahun lalu gitu. Sebenarnya tinggal ngulang dari soal tahun lalu, tapi aku nggak melakukan itu gitu. Jadi begitu lewat 2 semester ya IPK-ku lumayan lah gitu. Itu realizing-nya gimana? Kok bisa, ternyata soal tahun lalu, apa karena sering ngobrol sama temen, ini tuh sebenarnya tahun lalu gimana? Nanya-nanya sama temen sih, akhirnya ada temen dekat. Temen dekat itu, jadi temen dekatku itu dia IPK-nya mungkin pas lulus termasuk yang 3 besar tertinggi lah gitu. Jadi belajar terus sama dia. Sekitar berapa kalau 3 besar tertinggi di UI berapa? Dia 3,7 kayaknya, 3,7 sekian gitu. 3,7, jadi itu bagus banget itu buat teknik itu 3,7. Pinter banget dia. Jadi akhirnya setiap mau ujian belajar sama dia. Ya akhirnya setelah itu IPK-ku baru meningkat gitu. Dan ini juga sih dulu waktu kuliah S1 bener-bener nggak fokus akademik, malah jadi asik organisasi. Oh, itu salah satu poin yang mau aku bahas juga nih, Mas Lutfan kan juga aktif kan di organisasi dan cukup vokal kan, setauku. Itu bisa dijelasin kayak organisasinya apa, terus kayak perjalanannya, terus kayak concern-nya itu apa waktu itu? Jadi sebenarnya waktu awal-awal banget ikut organisasi, kan aku orangnya sebenarnya pendiam ya dan nggak bisa ngomong depan umum waktu awal dulu. Jadi dulu daftar BEM, waktu tahun pertama BEM itu daftar PSDM, jadi kayak yang bagian kayak HR ya kalau di perusahaan, bagian HR. Tapi pas sudah di sana, jadi kalau dulu sistemnya tuh setiap bagian divisi PSDM tuh harus megang satu departemen beda. Jadi tugasnya PSDM ini untuk menjaga biar yang lain nggak keluar. Jadi harus kontrol lah ya. Nah, aku disuruh pegang tuh bagian kajian buat aksi gitu. Dan karena kita anak PSDM, kita disuruh ikut gitu. Sebenarnya kayak buat mantau nih biar jangan keluar. Karena kan kalau di organisasi tuh kita nggak ada insentif sama sekali sebenarnya, kecuali sukarela aja. Jadi kalau mau keluar aja gitu kan. Nggak ada gaji, nggak ada apa. Mungkin kalau sekarang udah ada pakai tukar SKS kayaknya deh. Oh bisa ya? Kalau nggak salah ya sekarang ya. Kalau dulu kan nggak ada kayak gitu. Jadi ya udah, aku di sana dan dulu 2013 berarti 2013 ada kasus lah di BEM itu. Intinya 2 departemen itu keluar karena ada perbedaan konflik masalah stasiun. Kalau tahu Ignatius Jonan itu benerin stasiun di Jabodetabek. Pokoknya masalah stasiun itu 2 divisi itu keluar gitu. Nah, 2 divisi itu keluar dari BEM? Iya, keluar satu ininya. Kayak satu departemen tuh keluar semua anggotanya? Jadi mereka bikin organisasi baru lagi gitu. Nah di sana ya jadi karena ikut rapat, akhirnya ngobrol-ngobrol sama orangnya jadi lebih terpapar sama sosial politik. Tapi sebenarnya emang suka gitu dari dulu, tapi begitu di sana ternyata asik gitu. Ditambah kuliah stres kan. Ya udah jadi jadi asik gitu akhirnya. Ya mungkin sampai lulus ya jadi aktif ikut yang bagian
yang bagian namanya kalau dulu kajian dan aksi strategis, intinya yang bikin kajian, demo, terus Kebijakan audiens pemerintah ya, yang sanksi. ini yang concerningnya. Ya kayak datang ke DPR, datang ke dulu Mabes Polri. Aku pernah sampai sampai miss ujian akhir. Gara-gara Saat ikut itu aksi. gara-gara. Jadi waktu itu demo polisi Cicak versus Buaya. Oh kalau nggak salah. iya tahu. Nah, Yang saham itu kan. agak lupa detailnya, intinya malamnya itu ada ujian akhir. Nah, aku malah ikut masuk ke dalam. Jadi kan kalau aksi itu kan sebenarnya bukan kita pengen keren-kerenan demo ya, karena kita udah ngasih surat nggak direspon sama mereka. Jadi ketika kita ngasih surat nggak direspon, Surat itu surat apa? Surat untuk untuk diskusi lah intinya. Oke. Minta diskusi. Dengan kayak contoh kalau yang mau diajak diskusi DPR ya kita Mas kirim surat ke DPR buat diskusi. Ternyata nggak ada respon. Baru habis itu aksi. Jadi runtutannya gitu ya. Iya, nggak langsung tiba-tiba demo ya. Kan yang selama ini yang kita tahu kan tahu-tahu mahasiswa demo. Padahal itu ada skenario-nya kan sebenarnya. Iya, kalau di UI sih kayak gitu ya, nggak tahu juga kasus-kasus di lain, karena aku juga pernah waktu itu lagi demo, tiba-tiba ada kelihatannya kayak bukan mahasiswa tapi pakai jaket mahasiswa, terus demonya tuh kebalikan dari kita gitu. Jadi ini kayak mungkin orang dibayar Betul, gitu. Kayak dibayar. Ya tapi kita kalau di UI sih aman sih, maksudnya kalau kita kayak aku aksi gitu anak UI ya sholat depan istana itu di bagian dalam tuh ada markas polisi tuh. Jadi markas polisi yang jaga istana. Kita abis aksi sholatnya numpang ke mereka gitu. Jadi asik-asik aja, nggak ada ribut sama polisi, bahkan polisinya juga santai lah kalau sama kita. Ya intinya aku pernah ikut masuk ke dalam. Jadi kan ada beberapa perwakilan yang boleh masuk ke dalam. Yang diterima untuk diskusi ya. Udah masuk di dalam. Nah itu kan sore ya, malamnya itu ada ujian. Akhirnya nggak keburu. Itu tapi udah kepikiran nggak kalau nanti kalau aku masuk pasti nggak ini, atau waktu itu karena adrenalin? Sebenarnya harusnya keburu, tapi ternyata Jakarta Molor. macet banget. Oh. Jadi aku udah izin balik duluan. Begitu keluar, izin balik duluan. Tapi kan karena itu daerah Jakarta Selatan nggak ada kereta ya, jadi naik Kopaja, atau Kopaja nggak yang kayak bus gitu. Iya, bus. Naik Kopaja ternyata sama anak-anak yang pulang belakangan itu nyampenya duluan mereka karena mereka naik bus UI. Jadi kalau di UI itu kita aksi aja boleh dikasih pinjem bus dari kampusnya. Difasilitasi. Jadi ternyata bareng sama mereka. Sama udah aja balik dong. duluan, makanya jadi miss. Udah ngitung tuh, 2 jam keburu lah gitu. Ternyata miss jauh banget missnya. Ya udah. Hanya nggak kekejar tuh. Itu Nggak semester kekejar. berapa tuh Mas? Semester lupa ya, 6 mungkin ya. 6. Berarti kapan tuh gabung BEM? Dari awal semester Dari atau semester 2 sih sebenarnya, tapi bagian PSDM itu. lebih aktifnya lagi akhir-akhir ini ya? 56 ini ya? 67 atau? 67. 67 ya? 67. Habis itu 8-nya udah fokus Ya. skripsi tuh. Jadi kalau anak UI itu biasanya, kecuali yang beberapa sih, tapi mayoritas sih kalau yang aktif di organisasi sih akademiknya beres gitu. Karena kalau akademisnya nggak beres, mereka aktif organisasi, makin parah lagi, lulusnya bisa 6 tahun gitu. Betul. Biasanya sih yang teman-temanku sih paling kalau ngaret juga 1 semester, itu juga gara-gara kalau di UI kan tahun terakhir, BEM UI itu tahun terakhir gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus extend 1 semester, tapi biasanya dari semester 7 juga udah habis kuliahnya gitu. Udah course-nya udah habis, tinggal course-nya udah fokus skripsi ya. Terus itu ini nggak Mas, pengaruh nggak sama kayak kan tadi Mas bilang kayak dulu sebenarnya nggak begitu nyaman buat ngobrol sama orang, terus masuk di organisasi itu seberapa bantu itu buat bekal Mas, apalagi sekarang udah melalang buana lah. Kalau dibilang ngaruh sih, ngaruh banget sih kalau yang aku rasakan. Ngaruh banget karena pertama dari pola pikir ya, kita ketemu orang dari berbagai macam jurusan gitu. Betul. Apalagi bagianku kerjanya diskusi gitu. Jadi kita tahu gitu, kayak ngelihat gimana sih cara anak yang dari FIB itu apa? Ilmu budaya. Berpikir, terus yang dari FISIP, dari FE gitu. Nah, itu jadi ngebuka wawasan banget sih, dan jadi banyak interaksi sama orang, terus interaksi juga sama ya pejabat-pejabat lah, kayak misalnya kalau sama DPR gitu ada trik-trik yang mereka lakukan gitu, misalnya audiensi gitu, kita mau diskusi,
mereka biasanya mintanya foto dulu baru diskusi. Tapi itu banyak yang dikerjain anak-anak. Foto jadi, dulu tapi itu foto habis itu hilang. Jadi buat reportnya mereka aja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu kan ini, jadi ya lumayan berguna sih. Terutama aku dulu waktu itu kerja pertama itu ya langsung mimpin orang. Itu kerja abis lulus berarti? Kerja di mana tuh? Waktu lulus itu kerja di nama perusahaannya. Kerja di pabrik mobil. Aku di sana supervisor maintenance. Nah itu langsung mimpin banyak orang gitu. Nah itu sangat berguna dari organisasi karena di organisasi itu kita handle banyak orang kan. Betul. Dan begitu kerja, jadi waktu kerja tuh yang di bawahku itu ada yang masa kerja dia di perusahaan itu aja lebih lama dibanding umurku. Jadi waktu itu kan umur 21, jauh lebih tua. Mereka udah kerja di situ udah hampir 30 tahun gitu. Berarti sekitar 50-an nih umurnya? Iya, banyak yang umur segitu. Itu pasti ini kan susah banget menghandle, apalagi kalau Mas baru kan, kayak ada rasa segan, ada rasa sungkan gitu. Jadi aku ingat waktu job itu, yang diwawancara aku tuh, kebetulan waktu wawancara usernya itu bareng sama temenku gitu. Nah temenku itu 2 orang ya, yang satu ini IPK-nya gede banget, yang kumlot gitu. Tapi ternyata yang diterima aku gitu kan. Mungkin karena ya lebih track record ya. Iya, udah aktif organisasi jadi bisa lebih handle kayak gitu. Itu sih. Kalau itu berarti Mas habis lulus berapa tahun tuh kuliah? 4 tahun. 4 tahun ya. Habis lulus, habis itu pertama proyeksinya kan Mas mau cari kerja kan, yang akhirnya itu langsung dapat atau ada tenggang waktu dari lulus, atau justru sebelum lulus udah apply? Ada tenggang waktu sih sebenarnya. Waktu itu kan kalau nggak salah lulus itu Agustus ya, cuma dulu 2016. Oke, berarti Mas lulus tahun 2016. Nah, dulu salahku, aku nggak tahu kalau misalnya boleh apply itu sebelum lulus gitu. Aku baru apply itu mulai dari pas dapat ijazah gitu. Nah, sempat beberapa kali kerja, ada beberapa yang udah dapat juga, cuma nggak cocok gitu. Nggak cocok. Nah, baru dapat yang cocok itu bulan November atau Desember gitu. Gitu. Berarti sekitar 4 bulan ya? 4 bulan. Berarti termasuk cepat sih. Iya, lumayan sih, lumayan. Sebenarnya sebelum itu juga udah dapat gitu, tapi nggak cocok tadi. Nggak cocok. Biasanya sih, biasanya sih masa tunggu segitu. Kadang kalau yang udah apply dari sebelum itu biasanya lebih cepat gitu. Cuma kesalahan sih dulu nggak ngerti gitu kan. Betul. Apply-nya dari sebelumnya. Tapi menurut Mas ini nggak alma mater juga dongkrak nggak kalau dari cari kerja atau apa-apa itu? Cukup dongkrak sih. Ya? Tapi ada ini juga sih, ada stereotip, terutama anak UI sama ITB yang aku ini. Anak UI sama ITB itu sering banget pindah-pindah kerja dulu. Tapi nggak tahu zaman sekarang ya. Bukannya semua kayak gitu ya? Zaman aku dulu yang terkenal pindah kerja itu loncat lah ya. UI ITB itu terkenal banget gitu. Jadi ada beberapa perusahaan juga yang nggak mau nerima gara-gara terkenal stereotip itu. Tapi biasanya ya itu buat seleksi awal sih, kalau kita dari universitas bagus lebih dianggap. Betul. Mereka lebih percaya lah sistemnya ya. Terus berapa lama tuh Mas di 1 tahun lebih gitu. Aku ternyata pas. Nah itu jadi sebenarnya aku itu dari awal emang pengen untuk lanjut S2. Tapi dari awal tuh kapan? Mulai kepikiran kapan? Mulai kuliah? Mungkin dari kuliah akhir-akhir kali ya, kuliah akhir-akhir gitu. Karenanya kayak tertarik aja sebenarnya. Setahu kan kayak dosen-dosen UI kan emang genjot banget kan mahasiswanya buat ini. Sebenarnya kalau aku kan emang bukan orang yang aktif di akademik ya, bukan yang aslab atau apa. Betul, jadi nggak terlalu komunikasi sama dosen tuh nggak sering lah gitu. Jadi sebenarnya emang udah niat gitu. Jadi kalau di UI itu ada fenomena aneh juga sih. Kalau ngelihat alumni yang bisa sampai S2, S3 yang karirnya lumayan itu biasanya yang dulunya aktif dan IPK-nya nggak terlalu bagus gitu. Karena mungkin ya kalau yang IPK-nya bagus, mereka langsung kerja di sana nyaman gitu. Kalau yang IPK-nya nggak terlalu bagus itu lebih keliling-keliling. Jadi dulu ya ada kayak program-program gitu buat kuliah ke luar negeri gitu. Tapi ya jadi tertarik sih waktu itu gara-gara itu. Tapi awalnya sih pengennya itu ke Jepang dari awal tuh. Karena
karena ya mungkin bawaan anime gitu-gitu kita taunya Jepang ya, tapi iya. begitu aku kerja di perusahaan Jepang. Jadi itu perusahaan Jepang dan kalau di sana itu setiap level manager tuh harus ada orang Jepang aslinya gitu. Dan setelah merasakan itu, wah sudah tidak mau lagi bekerja dengan orang Jepang, menyerah. Karena ini ya, workaholic-nya. Oh iya, iya jadi kalau melihat orang Korea begini, orang Jepang lebih lagi. Oh ya? Iya, jauh. Kalau yang aku rasakan ya jauh banget gitu. Berdasarkan pengalamannya Mas Lutfan ya? Soalnya, jadi ada istilahnya apa ya? Pokoknya harus datang ke lapangan. Kalau orang Jepang tuh nggak percaya kalau kita report nggak lihat langsung. Jadi mereka tuh nggak suka kalau ya kita ngasih report aja, mereka maunya lihat langsung gitu, lihat langsung di lapangan. Jadi bahkan yang dari Jepangnya juga datang. Nah itu, yang dari Jepangnya itu umur 70 tahunan, itu jalannya kita ngikutin aja capek. Terus ya pagi-pagi itu udah mulai kerja gitu. Mereka kan, jadi mereka sebenarnya waktu itu jam kerja jam berapa ya? Jam 7 kayaknya ya. Jam 7-an, mulai jam 7. Jam 7 sampai? Sebenarnya jam kerja aslinya sampai jam 6 atau 5 atau 6, 4 atau 5 gitu. Okay. Tapi karena pabrik yang ngejar produksi, jadi biasanya baru selesai setengah 9 malam. Nah orang Jepang ini sebenarnya mereka tidak berkewajiban karena dia udah level manager selama itu, tapi mereka stay gitu tanpa dibayar untuk datang pagi. Bahkan saya datang jam setengah 7, tiba-tiba orang Jepang itu udah, kan ada 2 shift ya, jadi saya harus bertanggung jawab sama 2 shift gitu. Betul. Udah ditanya semalam ada problem ini. Bahkan saya aja belum tahu itu problem apa. Dia udah tahu duluan. Udah tahu dan nanya masalahnya apa gitu. Jadi wah, kerjanya terlalu ekstrim sih gitu. Jadi ya nggak tertarik lagi untuk di Jepang setelah itu. Terus tapi yang memutus sebenarnya ini nggak sih kayak betah nggak sih yang 1,5 tahun itu di 1 sekian tahun itu? Kalau dibilang betah enggak sih. Enggak ya. Dari segi nggak cocok. Pertama tadi workaholic-nya kayak gitu, sistem kerjanya kayak gitu kan. Terlalu bebannya terlalu berat mungkin ya. Tadi dari segi gaji gimana, Mas? Kalau gaji sih, bagus banget buat lulusan S1 Fresh baru graduate. lulus, itu bagus banget gitu. Bahkan kayaknya untuk zaman sekarang dapat gaji segitu pun cukup susah. Susah ya. Jadi untuk gaji dan fasilitas lain-lain sangat bagus, tapi ternyata aku bukan tipe orang kayak gitu karena tipenya sebenarnya aku yang introvert gitu, nggak terlalu suka. Ini bukan berarti nggak bisa ngomong depan umum, tapi kalau di sana karena dulu baru masuk itu yang di bawah aku langsung itu ada sekitar 35 orang, ada 3 tim dan 2 shift gitu kan. Jadi harus aktif komunikasi sama mereka gitu. Jadi lama-lama energi sosialnya capek banget. Jadi setiap hari itu pagi itu harus meeting dulu. Jadi pagi itu meeting besar satu pabrik, habis itu meeting meeting group satu departemen, habis itu meeting divisi tapi supervisornya aja gitu. Jadi pagi-pagi itu harus 3 kali meeting, kalau ada problem kita harus ke plan lain untuk jelasin problem gitu. Jadi pagi itu udah meeting banyak banget dan ya karena bagian maintenance itu Sabtu Minggu itu justru waktu kita untuk benerin alat gitu. Jadi sering datang Sabtu Minggu gitu. Jadi kurang nyaman sih dulu kerjanya. Tapi banyak juga orang yang nyaman, biasanya dari ITS pada cocok, sangat nyaman mereka. Mungkin di Surabaya culture-nya lebih cocok buat mereka kali. Terus tadi Mas bilang kepikiran buat lanjutkan S2. Nah, apa yang memutuskan tiba-tiba kayaknya better apa namanya? Kan nggak gampang juga kan tiba-tiba udah kerja, udah enak lah istilahnya. Terus tiba-tiba cabut. Titik baliknya? Ya jadi pertama yaitu di kerjanya kurang nyaman ya. Dan emang dari awal juga emang rencana untuk kerja 2 tahun, habis itu untuk lanjut S2. Karena kan walaupun S2-nya beasiswa gitu, cuman tetap ada modal ya untuk dari awal. Untuk biaya berangkat, biaya tes, translate dokumen gitu-gitu. Nah, aku nggak mau bebanin orang tua, jadi emang tujuan untuk kerja itu untuk ngumpulin modal buat bisa berangkat ke sana gitu. Dan waktu itu sih, ya ini sih, ada temen juga sih. Jadi salah satu gunanya juga organisasi temen sih ya. Jadi jaringan ya?
Jadi aku lumayan terbantu sama jaringan-jaringan organisasiku dulu. Jadi ketika dulu ada temen ngajakin ke Taiwan, ya udah kita daftar bareng gitu. Itu kenalnya dari ya ikut organisasi itu. Itu berarti Mas ada kirim ini nggak? Kirim application ke negara lain nggak? Nggak, waktu itu. Saya cuma daftar di Taiwan. Dan langsung dapat? Jadi dulu sebenarnya mau coba daftar ke Korea. Dan saya ngomong sama dosen pembimbing saya waktu S1 dulu, bilang, Bu, dosen saya tiba, Bu, saya mau ini, saya nggak nyaman kerja gitu. Saya bilang lah, overtime kerjanya terlalu banyak, mau daftar ke Taiwan. Saya mau daftar S2 gitu. Saya ini Taiwan sama Korea karena banyak dulu alumni yang di sana kan. Terus dosen saya bilang, oh kalau kamu mau kerja yang lebih nyaman mendingan Taiwan dibanding Korea. Karena kan dosennya dengar cerita kerja saya panjang gitu katanya. Dosen-dosen sebelumnya yang di Taiwan aman semua. Nggak ada yang bermasalah lah gitu. Katanya di Korea banyak yang bermasalah. Bermasalahnya dalam bentuk nggak lulus. Jam kerja sih, terutama jam kerjanya panjang gitu. Akhirnya ya udah tentuin ya udah daftar di Taiwan aja gitu. Daftar di Taiwan dulu, daftar beasiswanya itu saya pakai beasiswa namanya Ministry of Education. Macam GKS-nya di Korea. Iya, kayak MOA bukan sih? MOE namanya. MOE kan. Aku dulu sempat mau daftar itu juga. Jadi aku kan dulu juga riset kayak negara, hampir semua negara. Aku cari tahu ada nggak sih beasiswa dari pemerintah sananya gitu. Karena aku emang nggak apa ya, nggak serak aja kalau LPDP masih idealisnya masih tinggi lah. Iya, sampai sekarang sih. Dulu udah pernah email juga ke NTU ya, National Taiwan University. Udah dapat supervisor. Oh iya, saya mau kok supervisorin kamu. Terus abis itu mau daftar itu ternyata kendala apa ya dulu ya? Kayaknya ada mungkin transkripku belum keluar gitu. Terus jadi aku nggak bisa apply, dan itu bayar biaya pendaftaran kan Mas? Biaya pendaftaran kampus berapa dolar gitu? Oh iya, 20 iya kan gitu kan. Nah itu udah aku kayak nggak deh, aku cari yang kayak biasa ya. Kalau baru fresh graduate kan males kan, kalau ada bayar di awal gitu udah males. Akhirnya nggak ini. Berarti Mas dulu dari dapat rekomendasi dari temen ya? Bukan rekomendasi sih, bareng aja kita daftar bareng yuk gitu. Karena kan ini sih faktor ini juga, dulu kan Taiwan itu negara yang cukup maju walaupun karena politik ya mereka nggak bisa maju karena ditekan sama Cina. Dan sebenarnya sampai sekarang sih aku masih pengen belajar bahasa Cina, itu penting banget Mandarin untuk kedepannya bahasa Mandarin. Bahkan kalau zaman sekarang kayaknya bahasa Inggris tuh udah kayak standar banget gitu, semua orang bisa kayak mungkin kayak anak S1 sekarang S1 semua gitu. Nggak outstanding lah ya. Iya. Nah kalau ketika bisa bahasa Mandarin itu value added banget. Jadi salah satu alasan milih Taiwan juga buat belajar bahasa Cina. Belajar bahasa Cina. Nah, dulu aku daftar beasiswanya itu, jadi MOE itu daftarnya di macam embassy, tapi kan nggak ada hubungan dagang, jadi trade office gitu, Itu terus offline? Offline, datang langsung, kayaknya ngisi ambil online formulir gitu ya? Kayaknya ada yang ngisi online, tapi kita harus ngasih dokumennya offline juga gitu. Jadi MOE ini sama kampus berbeda total, nggak ada hubungan itu. Jadi daftar MOE, daftar kampus. Ya betul, kayak LPDP gitu kan sebenarnya. Iya, tapi jadi harus funding sendiri, university sendiri kan. Tapi harus di semester yang sama. Iya. Kalau LPDP kan bisa ini. Jadi kalau kita nggak dapat universitas, angus beasiswanya. Jadi daftar itu. Nah itu juga momen yang ini sih, maksudnya ketika aku daftar, karena aku bukan orang yang akademik ya. Aku daftar beberapa kampus gitu. Dosenku udah bilang sih, kayaknya nggak usah banyak-banyak deh gitu. Aku daftar, ternyata ada beberapa profesor yang langsung hubungin gitu. Jadi aku nggak daftar profesor dulu waktu di Taiwan. Jadi daftar universitasnya aja. Kan harusnya aturannya kan kita daftar universitas, diterima universitas, abis itu nanti nyari profesor. Pilih supervisor. Tapi aku sebelum baru masukin itu udah ada beberapa profesor yang nawarin. Berarti mereka emang beneran cari student ya? Tapi mereka nyari student, tapi untuk mencari yang bagus mungkin sulit ya. Jadi ketika melihat yang bagus langsung dihubungin sendiri. Karena Mas tadi udah ada pengalaman kerja juga kan? Mungkin itu poin plus ya? Menurut Mas apa yang bikin mereka kayaknya kalau di akademik kurang deh, kurang prefer ya kalau ini.
Kayaknya sih gara-gara pertama kampusku, Oke, nomor kan satu ya. mereka kalau nyari di QS itu nomor satunya UI. Kedua, sebenarnya aku walaupun anak organisasi, ini sama temen deketku itu diajakin ikut PKM. Oke. Nah, dulu lolos sampai nasional. Pendanaan berarti, dapat pendanaan berarti. Pendanaan itu lumayan lah gitu. Kita lolos sampai tingkat nasional. Jadi akhirnya selain organisasi di tahun-tahun terakhir itu cukup ini riset gitu. Cuma bukan riset yang kan kalau orang kan biasanya umumnya kalau anak-anak UI itu riset bareng prof ya. Kalau kita ya sesama mahasiswa aja gitu. Dan temanku ini jago banget. Tapi dia suka kerjanya kadang malam, kadang ini ya aku udah biasa ikut organisasi rapat sampai malam ya temenin aja gitu, bantu-bantuin dia gitu. Jadi diajakin sama dia gabung, ya jadi aktif ikut lomba juga padahal mah aslinya bukan anak ini. Aslinya pokoknya ya, ikut kontribusi aja yang penting ya. Tapi alhamdulillahnya dapat ini ya, dapat apa ya? Dapat kredit juga kan. Akhirnya bisa dicantumin di CV terus dan itu pasti poin plus kan. Iya, jadi sempet dapat paten juga kok, paten di Indonesia gitu. Oh ya? Tapi di Indonesia patennya luar biasa lama banget. Jadi aku apply 2015 baru diterima mungkin 2019 20. Oh. Lama banget proses patennya, tapi kita sempat kirim paten, kirim itu paper. Berarti bikin equipment Mas, bikin sistem atau apa? Bikin sistem. Jadi dulu bikin sistem tentang apa tracking solar cell. Tapi kita bahasnya tentang gimana cara movementnya itu loh, movement. Jadi bukan bahas solar cell, solar cellnya pakai yang biasa. Bahas detail gimana cara biar bisa mengikuti matahari. Sinar matahari biar efisiensinya nggak turun ya. Jadi dulu. Berarti sistem sensornya sama rotor penggeraknya itu, motornya ya, itu. Jadi mungkin gara-gara itu juga kali ya dihubungin Prof di Taiwan itu. Nah, Mas kan tadi berdua sama temennya kan? Dua-duanya lolos? Iya, jadi dulu tuh kita mau rencana, jadi di Taiwan itu ada 4 kampus yang top, mungkin sekarang 5 ya. Yang pertama itu yang NTU itu, cuma NTU ini sangat sedikit beasiswanya dan sedikit juga program yang bisa yang bahasa Inggrisnya. Nah, yang lainnya itu Chiao Tung, Tsinghua, NCKU sama satu lagi tuh NTUST gitu. Nah, aku sebenarnya mau daftarnya Chiao Tung, temanku ini Tsinghua gitu. Ini tuh kampusnya sebelahan kayak Harvard sama MIT. Tsinghua itu yang di Cina itu apa? Yang sama. Jadi sama ya? Itu adalah kampus yang jadi Taiwan itu kalau dilihat dari sejarahnya itu mereka itu dari Cina kalah partainya, kan mereka partai Republik kabur ke Taiwan. Makanya di Taiwan itu sebenarnya yang ikut pindah itu yang golongan atasnya, jenderal-jenderal, termasuk pendiri setauku ya, pendiri Tsinghua-nya itu beberapa profesornya gitu yang nggak setuju dengan komunis pindah ke sana bikin kampus baru. Jadi kalau dulu itu lebih bagus Tsinghua-nya Taiwan gitu, dulu banget gitu. Dan sekarang jadi di Taiwan bikin, di Cina bikin gitu. Jadi ada 2 cabang. Tapi gitu. It's totally different ya, nggak berkaitan. Dulunya sama, tapi udah pisah dan udah jadi politik ya. Jadi udah ini. Kalau kampusku ya dari yang Chiao Tung sama Tsinghua ini ada beberapa yang itu, ada juga beberapa yang peninggalan Jepang. Kalau kampusku peninggalan Jepang. Mas di mana? Cangkung ya. Cangkung itu peninggalan Jepang. Cangkung sama NTU itu peninggalan Jepang. Nah, awalnya aku mau daftar 2 ini sama temenku gitu. Dia Tsinghua, aku Chiao Tung, kampusnya sebelahan banget. Tapi ternyata ada prof yang hubunginku dari Cangkung, jurusannya. Aku emang dulu pengen masuknya biomedik, di biomedical engineering. Ada temen prof di sana, kebetulan ada orang Indonesia di labnya. Jadi yang hubunginku, yang orang Indonesianya, terus diskusi dulu sama profnya, dan karena itu, dan temenku ternyata begitu mau berangkat nikah bawa istri, ya udah aku jadi pindah ke kampusnya gitu. Jadi maksudnya kan niatnya mau bareng ya, tapi aku pikir kalau dia udah sama istri kayaknya susah juga untuk ketemu rutinnya gitu kan. Ya udah akhirnya aku pilih yang di Cangkung sana gitu. Nah, enaknya beasiswa MOE ini boleh pindah tapi sekali doang. Jadi waktu itu aku pilihan kampusnya Cangkung, Chiao Tung. Tapi akhirnya boleh gitu pindah ke sana gitu. Itu berapa lama tuh Mas? Maksudnya bisa jelasin singkat detailnya nggak? Kayak dari apply berkas, terus apa-apa aja yang perlu di... Jadi sebenarnya kalau untuk S2 di Taiwan itu
kayaknya nggak ada wawancara sih. Oke. Aslinya, tapi ada beberapa prof yang mau wawancara. Jadi aslinya aku daftar pertama, aku lupa duluan. Kayaknya duluan Itu kampus tahun deh. berapa dulu nih? 2018. Disclaimer dulu. 2018 ya ini ya. 2018. Mungkin Jadi persiapannya sambil kerja dulu. Oke, mungkin kalau sekarang kan bisa jadi beda ya. Oh iya, Barangkali yang mungkin. nonton nanti kok beda gitu. Mungkin ini disclaimer dulu 2018 ya. 2018. Jadi kalau kampus itu full online. Oke. Ketika diterima baru kirim dokumen. Jadi full online, kampus lewat daftar online. Kalau yang MOE ini Paralel berarti Mas dulu. paralel, itu datang ke embassy, kirim ke embassy gitu. Tapi bukan embassy kan tadi apa namanya? Trade office, Iya. trade office. Karena belum diakui sama. Bukan, nggak bisa Nggak diakui. Belum bisa. Cuma ya. boleh Taiwan atau Cina. Jadi boleh pilihnya Karena antara Indonesia dua itu. udah ini sama China nggak bisa ini. Tapi ada kantor trade. Di mana tuh Mas? Di Sudirman ya, daerah Sudirman, SCBD gitu. Nah, kalau tadi universitasnya full online berarti, tapi yang MOA-nya untuk beasiswanya offline formnya ke sana ya. Oke, terus? Ya, terus di kampus ini juga daftar beasiswa juga. Jadi sebenarnya dapat beasiswa di sini sama di kampus gitu. Mayoritas sih orang pakai beasiswanya beasiswa kampus ya, karena MO itu kayaknya setahun mungkin cuma 20 atau 30 orang ya. Sedikit banget deh pokoknya. Dan mayoritas waktu kenalan itu S3. Jadi mereka lebih prefer S3. Jadi untuk S2 itu sedikit banget. Nah, itu aku intinya ya dapat beasiswa MOE-nya sama dapat kampusnya gitu. Dan di kampus Mas apply beasiswa nggak tadi? Dapat, iya, apply juga. Dapat, tapi aturan dari MOE beasiswa kampusnya harus di-drop. Jadi nggak boleh dua-duanya. Cuma untungnya dulu dapat prof yang baik, jadi diakalin apa jadi kalau di Taiwan itu ada dua jenis beasiswa kampus sama beasiswa profesor. Jadi kalau jurusan engineering biasanya dapat dua, kalau jurusan yang sosial biasanya cuma dari kampus aja. Kalau kampus ini nominalnya nggak terlalu gede. Waktu zamanku tuh 5.000 NT itu sekitar 2,5 juta lah ya. Per bulan. Itu buat living cost ya? Living cost, biaya kuliah gratis semua. Biaya kuliah gratis ya? I see. Nah, cuma gara-gara aku dapat MOE itu aturannya dibayarin 40.000, sisanya kita harus bayar sendiri. 40.000, 20 juta, tapi waktu itu aku bayarnya mungkin sekitar 60.000, 30 jutaan gitu. Jadi aku nambah untuk bayar kuliah. Oh, berarti kalau yang MOE, Mas kayak dikasih ini duit, kamu bayar sendiri? Jadi kalau MOE itu dikasih 20.000 sebulan sama 40.000 satu semester buat bayar kuliah. Cuma dulu ada beberapa kampus yang kebijakannya itu sisanya ditalangin kampusnya. Jadi nggak usah bayar sama sekali. Ada juga kampus yang ngewajibin untuk mahasiswanya bayar lagi gitu. Kampusku awalnya dulunya dibebasin, tapi waktu angkatanku kayaknya angkatan pertama yang harus bayar sendiri. Akhirnya aku ngobrol sama profku gitu. Ya, profku bilang, "Ya udah, kamu saya kasih gaji buat bayar itu," gitu. Jadi untuk bayaran itu aku dapat dari prof, tapi yang lain kayaknya enggak deh. Jadi aku dulu juga kayaknya yang lain tidak. Untuk bayar tuition fee itu ya? Untuk bayar tuition fee tadi. Untuk tuition fee gitu. Jadi profku cukup baik, jadi begitu semester berikutnya juga ditambah gitu. Rata-rata saya nggak tahu juga sih, tapi banyak juga yang dari profnya nggak dikasih gitu karena udah tahu dari MOE, karena aturannya sebenarnya nggak boleh. Nah itu berarti Mas dapat lumayan banyak waktu dulu ya? Oh iya, dapat lumayan banget itu. Dan living cost-nya gimana Mas? Oh, di Taiwan itu kebetulan aku tinggalnya di Tainan ya. Tainan itu kayak Jogja di Indonesia, jadi bekas ibu kotanya Taiwan waktu zaman Jepang, zaman Belanda gitu. Bekas ibu kotanya. Nah, living cost-nya tuh murah lah mungkin. Kalau aku dulu mungkin sekitar, aku ngekos sama temen kan berdua, itu mungkin sekitar 5.000, 6.000 lah, sekitar 2 juta, 3 juta sebulan udah cukup banget. Oke, itu buat rent ya, segitu ya? Enggak, udah sama biaya hidup. Jadi Taiwan itu murah banget. Jadi kalau kita lihat di ekonomi, kalau ngerti GDP per kapita sama GDP pokoknya jas sama daya beli, Taiwan ini sama Korea itu GDP per kapitanya sama, sekitar 30.000 sekian lah gitu ya. Tapi kalau dilihat jas daya beli, di Taiwan lebih tinggi karena di sana biaya hidupnya murah. Jadi di Taiwan itu 10.000 juga 5 juta udah cukup banget gitu untuk gaya hidup mahasiswa mah. Wow.
Murah Terus banget. kalau dari beasiswa total sebulan dapat berapa? Kalau kira-kira aja. Kan tadi living cost segitu. Ya 20.000. Waktu awal 20.000, semester berikutnya sih sekitar 25.000, itu sekitar Rata-rata berapa tuh? berapa ya juta? itu? 10 sampai 12 juta lah. Itu kalau mau saving bisa saving berapa persen? Banyak banget itu kan. Banyak Sekitar banget. 9-8 juta kan bisa saving. Iya. Kebetulan kotanya juga murah kan. Betul. Di sana makan itu paling cuma berapa ya? 25.000 lah di rupiah, 20-30.000 satu kali makan. Di sini sekitar 50 ribuan lah. Iya. Ya. Enggak, sorry, 100 ribu, bahkan 11.000 won kan. 11.000 won, 9.000 won lah paling ini. Iya. Di Oh, sana jauh lebih ini ya. Iya, murah banget. Apalagi di kampus ada diskon mahasiswa. Jadi sangat murah, dan sebenarnya kalau untuk orang yang pertama kali keluar negeri, Taiwan itu enak banget. Kenapa? Karena tenaga kerja di sana banyak banget, dan nggak cuma cowok, di sana banyak cewek. Jadi untuk makanan itu sama yang ada di Indonesia, di sana gampang lah nyarinya. Dan makanan halal lebih gampang ya dari Mas lihatnya dari dulu waktu S2 sama S3 sekarang nyari makanan halal di Taiwan lebih mudah nggak kalau dibanding Korea? Kalau lebih mudah iya, tapi di Taiwan belum bisa beli online, pesan online gitu. Belum delivery ya? Belum bisa Udah, delivery. kayaknya waktu saya tahun-tahun terakhir baru mulai ada deh. Waktu itu sih belum ada, tapi ya dekat semua sih. Kayak Asia Mart-nya di sana mungkin yang Indonesia aja yang deket, yang bisa jalan kaki itu mungkin ada 6-7 Asia Mart. Yang Indonesia doang, belum sama yang Vietnam, belum sama Filipina gitu. Iya. Bahkan kampusku ada namanya Taman Tainan, itu kalau hari Sabtu Minggu udah kayak Indonesia, orang Indonesia kumpul banyak banget. Jadi makanan gampang, terus buah-buah sayur gitu Murah. masih mirip sama di Indonesia, harganya juga murah gitu. Karena kan Taiwan itu sebenarnya subtropis, tapi yang masih dekat-dekat tropis lah gitu. Jadi masih bisa berkebun sendiri mereka ya, masih bisa nggak harus impor ya. Iya, sayurnya kalau di Korea ini kan sayurnya totally driven sama Indonesia kan, jenis sayurnya. Kalau di Taiwan tuh mirip gitu. Kangkung macam-macam gitu. Tapi ada beberapa yang mungkin di Taiwan bisa nunggu, tapi orang sana nggak makan aja gitu. Kayak kangkung kayaknya. Tapi kayak bayam apa-apa gitu banyak gitu, lengkap. Jadi sangat nyaman sih kalau untuk mau pertama kali keluar negeri di Taiwan tuh, kayaknya bakal nyaman, bakal betah juga. Cuma kesulitannya itu bahasa Cinanya aja sih di sana. Ini tadi kan Mas bilang paralel ya, itu kira-kira berapa lama Mas ininya, apa durasi intake-nya, application-nya? Agak lupa, pokoknya kan masuknya tuh September. Mungkin yang kampus itu beda-beda tergantung kampus. Mungkin kampusku April ya, kalau nggak salah ya. Oke. Pokoknya aku daftar kampus itu Maret April. Nah, yang dari ini tuh mungkin Mei Juni kali ya. Mungkin ya, saya agak lupa. Pokoknya lebih telat dia, jadi daftar kampus dulu. Oh. Jadi salah satu syarat dari dokumen MUI itu ada bukti pendaftaran kampus juga. Oh, gitu. Iya. Berapa kali intake, Mas? Satu kali aja? Setahun sekali aja. Kalau Korea kan biasa 2 kan? 1 kali juga kalau GKS sama. Oh ya, GKS kalau kampus sih 2 kali sama. Oh, kalau kampusnya 2 kali. Bisa nggak kalau seumpama, nggak bisa ya Kak, dapat kampus dulu terus after 1 semester baru MOE, nggak bisa ya? Tapi pas udah di kampus ya, ini ada kayak program kayak gitu, ongoing gitu. Tapi itu untuk dosen aja. Maksudnya dosen yang di Indonesia udah jadi dosen atau gimana? Jadi ada beberapa. Jadi waktu aku masuk ke sana, kayaknya yang MOE itu cuma 3 atau 4 gitu ya. Kayaknya 3 deh. Cuma ada 3 orang MOE gitu. Tiba-tiba waktu semester 2 jadi banyak yang ikut MOE gitu. Loh, kok dapat MOE dari mana? Katanya mereka dapat dari program dosen, tapi beda, lebih kecil kayaknya sedikit, tapi kan jadi dapat double juga kan, lumayan. Lebih gimana pun kalau double masih oke lah. Sama banyak beasiswa kayak dari bank di sana. Bank sana. Bank sana ada beasiswa tambahan lah gitu. Berarti sebenarnya banyak sih Mas ya. Beasiswa banyak. Banyak banget sih. Kalau niat ya. Kalau Taiwan banyak banget, dan mereka butuh juga kan orang-orang yang buat risetnya gitu. Karena kan Taiwan kalau terutama bidang ini ya, chip ya, berhubungan sama elektronik gitu. Semiconductor ya. Mungkin sekarang 90% chip yang high tech ya, yang buat AI gitu-gitu itu diproduksi sama Taiwan aja, dari TSMC itu. Jadi mereka benar-benar butuh riset buat mendukung
bagian itu. Betul. Riset dan sumber daya manusia kan mereka kurang banget kan. Otomatis cari dari luar kan. Habis itu berapa tahun Mas di sana? 2 tahun. 2 tahun pas. Mulai 2018 sampai Selesai 2020. 2020. Ini nggak apa ada shock culture nggak Mas di sana? Kayak abis Indonesia tadi kan sempat awal-awal di UI ada agak shock ya apa cara belajarnya 2 semester. Terus habis itu kalau di Taiwan ini ada nggak? Atau Sebenarnya, nah salah satu yang bikin enak di Taiwan adalah pertama orang Indonesia banyak, mau itu pelajar sama ininya juga apa pekerjanya. Jadi orang Taiwan tuh sudah sangat terbiasa dengan Indonesia gitu, orang Indonesia, Filipina gitu. Jadi dan mungkin karena kota orang tua ya, orang tua tuh ramah banget. Jadi kita tuh disapa kayak, aku tidak mengalami di sini ketika misalnya tahun baru. Jadi kan ada tahun baru. Kalau di sini Solal ya, itu kan sama kayak tahun baru Cina. betul. Jadi kalau ketika tahun baru sama orang tua tuh dibilang Sinian Kuaile, selamat tahun baru gitu. Itu panjang jalan tuh banyak orang tua yang ngomong kayak gitu, sering diajak ngobrol. Jadi Ramah berarti ya? basicnya ramah generasi. Mungkin Korea juga sama generasi yang tuanya ini. Cuma kalau anak-anak mudanya lebih ke US banget, karena Taiwan dekat banget sama US kan. Jadi mereka sangat US based banget. Jadi kayak yang tua-tua ini masih punya agama, yang muda-muda ini nggak punya agama gitu. Jadi mereka bilangnya nanti kalau udah tua lah baru punya agama gitu. Tunggu tua gitu kata dia. Gitu. Jadi ya mungkin culture shock ada, tapi nggak terlalu banyak sih ya. Nggak terlalu banyak karena banyak temen gitu. Cuma kayak yang beda banget ini sih. Kan kalau dulu di UI itu kuliah ya kuliah aja gitu ya. Kalau ini kan harus kerja ya, jadi semacam kayak kerja lah gitu. Harus perform juga ya. Jadi kalau UI kan, kalau kita waktu S1 gitu, yang paling utama kuliahnya gitu. Kalau kita mau ada riset apa, ya belakangan gitu. Kalau ini yang utama risetnya, kuliahnya nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu penting lah gitu. Tapi ya lumayan susah sih dibanding waktu di sini kuliahnya, tapi lebih mudah dari di UI gitu. Dan intinya kita harus riset dulu ya. Tapi ini tergantung lab masing-masing ya. Dulu labku sih setiap minggu tuh harus ada lab meeting gitu. Jadi setiap minggu lab meeting harus ada report progress gitu. Kalau lagi libur summer pokoknya lagi nggak ada kuliah, justru itu intinya kita harus mengejar itu di sana gitu. Karena lagi nggak ada kuliah yang ganggu kan. Ya mungkin itu sih, jadi kayak dulu nggak pernah riset gitu. Ini beneran risetnya yang dalam gitu, sama karena bidangku Taiwan itu elektro itu sangat advance. Iya, jadi kayak temenku pada jago-jago gitu kalau urusan teknis elektrik gitu. Merasa ketinggalan banget di sana sih. Tapi itu abis itu kekejar nggak Mas? Kekejar sih. Kebetulan aku dapat proyeknya soal VR. Jadi dulu VR belum booming tuh. Aku proyeknya VR. Jadi kan jurusanku bagian apa tuh Mas? Biomedis. Jadi jurusanku biologis. Apa yang Mas develop? Ya, jadi jurusanku biomedis. Jadi fokusnya untuk terapi. Nah, jadi ada namanya, kok aku lupa tiba-tiba. Phantom. Pokoknya ketika orang, ini juga aku baru belajar di sana karena aku nggak ada basic kedokteran ya. Jadi di sana aku belajar juga fisiologi, anatomi gitu-gitu. Jadi ketika orang tangannya buntung, itu dia masih merasa tangannya tuh ada. I see. Iya, namanya aku tahu apa? simptomnya. Pokoknya masih ngerasa gatal atau apa gitu kan. Mirror terapi. Jadi aku bikin namanya mirror terapi. Kan selama ini mereka itu pakai kaca, jadi ngelihat gitu. Jadi mereka kayak, ini misalnya kaca gitu, dia ngelihat gitu. Gerakin biar merasa dia masih punya tangan yang satu lagi gitu. Nah, risetku adalah mengganti itu dengan VR biar lebih realistis. Tapi saat itu VR itu masih sedikit banget ya, masih alatnya aku pakai apa ya, Oculus gitu. Jadi kan programming source untuk mencarinya sedikit gitu, jadi cukup struggle di bagian itunya. Cuma kebetulan risetku jadi ada 2, satu lagi tuh deteksi pergerakan tangan gitu. Jadi aku pakai alat kecil gitu untuk deteksi gerakan tangan. Nah, gimana pergerakan tangan itu bisa lebih improve kayak pakai alat yang pakai kamera banyak. Jadi ada alat yang kayak film Avatar tau nggak yang ditempel-tempel gitu. Gimana caranya biar bisa bikin
alat yang kecil itu bisa punya akurasi sebagus itu karena itu bisa dipakai nanti buat di VR biar lebih smooth lah gerakannya. Nah, satu lagi itu, nah yang itu aku pakai programming pakai MATLAB gitu. Nah, yang itu tidak ada masalah, itu lancar. Tapi yang bagian VR ini, wah problemnya banyak banget. Yes. Jadi itu emang baru maksudnya Mas yang nggak selama S1 nggak pegang riset sama sekali terus habis itu apa langsung deep gitu ya? Itu berapa lama ininya adjustingnya, adaptingnya berapa lama? Mungkin 1 semester kali ya. Semester. Tapi kebetulan yang program VR ini susah banget, jadi sampai minta bantuan perusahaan dan perusahaannya juga tidak bisa membantu. Akhirnya ya udah, maksudnya dari tujuannya mungkin misalnya level tercapainya 10 gitu, mungkin aku cuma sampai 5-6 gitu, udah dibolehin lulus karena profnya juga tahu ini tuh susah banget gitu. Udah mungkin udah 3 kali 4 kali minta bantuan perusahaan di Taiwan gitu, minta bantuan nih gimana nih cara bikinnya gitu. Karena kan kita harus bikin desain sama bikin programmingnya juga. Programmingnya tuh pakai bahasa C#, itu bahasa tingkat rendah lah ya. Jadi kan bahasa programming ada banyak kan. C# ini bahasa tingkat rendah gitu. Jadi susah banget akhirnya. Ya udah, nggak selesai sampai ini, cuma udah sampai tahap clinical trial gitu sih. Terus kalau dari segi akademisnya tadi Mas bilang kan kayak nggak terlalu, kalau dari segi apa kuliahnya nggak terlalu mengekang lah ya. Itu Mas bisa nih nggak kayak kenapa perlu nggak sih kayak kita tuh kayak gitu, kayak kalau S2 di Indonesia kan kayak masih course based banget ya. Apa emang kalau Indonesia kan karena emang fokusnya nggak di riset gitu. Apa itu perlu diadaptasi juga sih sebenarnya? Ini menurutku balik lagi tergantung tujuan ya, mau S2 atau S3 gitu. Kalau aku emang dari awal emang pengen S3 gitu. Jadi kalau pengen S3, kayaknya hampir semua di Asia Timur itu S2-nya riset base ya. Itu ngebantu banget. Kayak sekarang aku kan sebenarnya bidang yang sekarang itu beda banget juga sama S2 dan S1 gitu. Ini something new gitu. Tapi karena waktu S2 ini udah digembleng, udah pengalaman riset gitu, jadi progresku ketika S3 ini lebih smooth. Tapi kalau misalnya emang cuma pengen S2 aja gitu untuk ya misalnya untuk CV lah, untuk S2 untuk karir lah gitu. Misalnya mau kayak gitu ya nggak perlu sih Kak. Kayak di Taiwan juga yang jurusan business, sosial gitu itu mereka nggak ada ini, mereka course-nya lebih padat gitu. Jadi balik lagi tergantung tujuannya. Kalau teknik aja deh Mas. Kalau teknik, nah itu tujuannya mau kerja atau mau jadi researcher. Kalau researcher itu sangat berpengaruh, tapi kalau kerja sih tergantung negara. Kalau di Indonesia sih sepertinya nggak perlu. Tapi kalau negaranya di Taiwan ya mereka mau S2 ya wajib. Bahkan di Taiwan itu udah kayak common banget ketika lulus S1 tuh harus S2 karena mereka dapat gaji yang meningkat cukup jauh ketika mereka lulusan S2. Sama kayak di Korea kan? Oh iya, mirip. Jadi banyak yang sebenarnya mereka tidak niat S2 tapi ya udah buat dapat degree and then bisa dapat cuan lebih banyak lah. Nah, aduh aku tadi mau nyambung kemana ya? Lupa aku. Gini aja, masalah S2 tadi. Oh, ini itu juga gitu tuh. Jadi beberapa temanku kan mau tanya kan Mas, gimana mending S2 dulu di Indonesia atau terus nanti S3-nya di luar atau gimana? Menurutku kalau mau S3 di luar, ya S2-nya sekalian di luar karena di Indonesia tadi apa course base, jadi kayak banyaknya teori gitu. Kadang ya ada risetnya mungkin tapi aku nggak tahu ya Mas. Maksudnya aku kan nggak S2 di ini. Mungkin Mas bisa ada kenal nggak sih Mas S2 yang teman yang S2 di Indonesia? Ada sih, cuma biasanya mereka pada kerja sih, nggak lanjut S3. Nah, menurutku kalau emang mau ke S3, mending S2-nya sekalian di luar karena emang mindset-nya nanti riset itu butuh. Kalau aku kan karena udah S2, oh ya jadi cetek gitu. Soalnya nanti kalau udah terbiasa, menurutku ya kalau udah terbiasa teori terus tiba-tiba langsung S3-nya dapat yang praktikal itu susah banget adaptasinya. Itu aku ini sih. Jadi aku sebenarnya kalau buat akademis tuh kurang bagus karena kurang suka untuk menghafal ya, sedangkan kalau ini kan harus hafal gitu kan. Nah, akhirnya ya aku kalau nilai
kuliah gitu biasanya nggak terlalu bagus, tapi ternyata di riset ini totally different sama akademik Nah gitu. itu yang Nah, perlu aku tuh digaris bawah itu. suka banget sama bagian riset. Jadi dosenku waktu S1 bimbingan skripsi itu bilang gini, kamu tuh cuma skripsi gitu, ini tuh cuma latihan gitu. Anggap riset itu sebagai main-main lah, coba-coba gitu, kayak nyelesain teka-teki. Jadi emang riset itu banyak gagal gitu. Bahkan kalau course kan kita tinggal ngikutin alur, Betul. hafalin, belajar Betul. ini. Sedangkan kalau riset tuh jalurnya kita mikir gini gitu. Kadang tuh gini-gini gitu. Betul. Aku tuh riset S2 aku yang soal VR itu yang paling hasilnya paling bagus itu cuma 3 bulan awal sama 3 bulan akhir. Tengah-tengah tuh bener-bener ya nggak ada hasil aja, nyoba ini, aku sampai ganti program, pakai alat baru, nggak ketemu semua gitu. Sampai akhirnya ketemu ide, oh bisa gitu. Jadi totally different. Kalau misalnya pengen S3, itu sangat direkomendasikan cari S2 tuh yang riset base sih. Cuma kalau misalnya cuma buat karir gitu, ya lebih bagus yang course base karena nggak terlalu itu. Kayak yang di Eropa kan biasanya course base tuh. Betul. Nah mereka Eropa. kalau untuk karir ya lebih mudah sih. Cuma kuliahnya mungkin lebih sulit dibanding di negara-negara Asia Timur karena kalau di Asia Timur ini kuliah S1, S2, S3 itu ya untuk tahu dasar aja lah gitu, ujiannya nggak sesusah waktu kita S1 dulu gitu. Betul. Aku setuju sih itu. Terus ini Mas, di Taiwan ini nggak Mas, pressure-nya gila nggak Mas? Kayak tadi kan Mas bilang kayak Mas 3 bulan di awal oke hasilnya, dan 3 bulan di akhir baru oke, dan tengah-tengah masih ya namanya riset nggak berhasil terus ya. Dari supervisornya oke nggak? Oh, ini juga sih. Karena aku tipe yang kalau daftar tuh di satu negara aja ya, aku nggak mendaftar di banyak negara gitu. Jadi aku fokus untuk mencari prof yang baik, yang menurutku oke gitu. Sebelum berangkat ke Taiwan juga ini, jadi waktu itu aku sempet ditawarin beberapa prof gitu. Ada prof yang baik juga, tapi itu bukan prof ya, bukan jurusan yang aku pengen gitu. Kalau nggak salah dia telekomunikasi apa ya, aku kan mau biomedik dulu. Nah, aku ada prof yang hubungin aku, kebetulan ada orang Indonesia, langsung aku tanya gimana gitu, profnya baik nggak? Langsung gitu. di riset lah ya. Gimana profnya baik nggak? Kata dia, oh aman kok gitu, nggak pernah apa. Cuma emang karena masih muda, ambisius banget, jadi dia tuh kayaknya top young scientist di Taiwan gitu. Jadi yang supervisor Mas itu. Jadi kayak antara peringkat 1 atau peringkat 2 lah pokoknya. Di bidang? Kayaknya nggak pakai bidang sih, kayak ya dosen-dosen muda di Taiwan dikumpulin gitu, dia menang. Kalau di sini kan ada dapat energy storage ini gitu, kalau di Korea ya. Enggak, dia kayak dapat dari Kementerian Pendidikannya. Jadi yang nomor 1, kayaknya nomor 1 atau nomor 2 gitu loh. Jadi dia karirnya emang cepet banget juga kan. Cuma prof saya itu uniknya, dia lebih nekanin ke ikut lomba. Itu sangat berbeda sama prof lain karena dia sadar di sana, di lab itu, mayoritas orang itu mau buat kerja gitu, bukan buat jadi researcher. Jadi nggak terlalu tekan publish paper, tapi harus menang lomba gitu. Semua mahasiswanya dia pasti pernah menang lomba. Lomba itu lomba apa Mas? Lomba tentang karya ilmiah kah atau? Biasanya buat alat, kayak lomba riset gitu, tapi kayak semacam lomba startup gitu ya. Jadi jurusanku tuh sebenarnya dulu agak belajar startup juga, namanya Medical Device Innovation. Jadi kita belajar tentang startup juga. Jadi profku itu selalu menekankan semua untuk ikut lomba, tapi dia tidak terlalu menekankan paper gitu. Bagus kalau bisa publish, tapi nggak syarat wajib gitu. Dan karena sudah riset sebelumnya sih, jadi ya emang udah pilih sih profnya yang itu gitu. Jadi aman sih. Walaupun ya ini sih kayak lab meeting seminggu sekali gitu. Itu normal nggak sih Mas? Menurutku normal sih Kak. Tergantung. Ada juga yang enggak. Ada juga yang 2 minggu sekali, umumnya 2 minggu sekali sih. Kalau profku ini mahasiswanya banyak tapi selalu menyediakan waktu gitu. Dia nggak mau di skip gitu setiap minggu. Biasanya kan setiap minggu sekali tapi di skip gitu. Dia enggak, dia kayak paginya ke kota lain gitu, malamnya tetap gitu. Dedikasinya tinggi berarti ya. Jadi sangat ambisius lah orangnya, sangat bagus lah. Bagus, tapi nggak pressure-nya nggak gila kan. I mean, masih bisa difahami kan? Mungkin bisa dibilang profku ini prof paling baik di jurusanku. Jadi karena aku udah riset juga,
makanya penting juga sih untuk memilihnya kalau bisa dapatnya bukan satu, jadi kita bisa tahu mana yang cocok sama kita. Karena kadang nggak semua orang itu suka yang disantain, nggak semua orang itu suka sama yang ditekan gitu. Ada beberapa tipe orang yang justru kalau dia ditekan gitu makin suka. Bagus gitu. Nah itu pentingnya untuk bisa tahu nih kalau ada senior sebelumnya bahkan bisa nanya dulu gimana nih profnya gitu. Nah kalau profku sih ya dibilang neken sih sedikit ya dibanding prof yang sekarang, lebih menekan profku yang dulu gitu. Tapi masih wajar. Masih oke sih. Masih oke karena S2 juga sih. Jadi di Taiwan diperlakukan berbeda antara S2 sama S3 gitu. Lebih keras S3. Iya, karena S3 kan untuk riset. Sedangkan ke S2 ini emang mereka cuma buat nyari kerja lah gitu. Berarti oke ya dulu ya. Maksudnya seamless lah kalau di Taiwan ya. Ya ada lah fase-fase drop gitu. Iya, pasti Pak. ada lah kalau fase-fase kayak gitu. Cuma overall sih enak sih gitu. Karena kan ya di kampus juga ya. Kalau di sini kan kampusnya, kalau kampusku kan yang terpecah gitu ya. Kalau dulu kayak banyak orang Indonesia, kayak kita ada buka puasa bersama, terus bahkan Senin Kamis gitu. Jadi sering kumpul, sering jadi ya kehidupan sangat nyaman lah di sana. Dan ditambah di sana sudah sangat terbiasa dengan orang asing karena pekerja di sana tuh. Jadi kalau kayak profku gitu, di orang Taiwan tuh kayaknya mungkin 50% itu pernah berhubungan sama orang Indonesia gitu. Kayak profku itu ibunya yang jagain orang Indonesia. Jadi katanya dia tahu gitu harus punya kamu suka makan sambal gitu katanya gitu. Dia tahu gitu. Terus temen labku ada yang dia bisa nyanyi lagu selamat ulang tahun. Kok bisa nyanyi lagu selamat ulang tahun? Ternyata itu orang Taiwan tuh ya? Orang Taiwan. Ternyata dia waktu kecil pengasuhnya orang Indonesia. Jadi sedekat itu mereka ya? Jadi mereka udah sangat dekat. Jadi kalau kayak di sini kan suka merasa nggak kayak suka dilihat sama orang. Iya, nah, di stare gitu kan. Di Taiwan nggak ada sama sekali kayak gitu. Mereka lebih terbiasa ya? Iya, lebih terbiasa. Fluid ya? Udah. Dan karena tenaga kerjanya juga banyak yang kerja di rumah ya, ART gitu, ngurus orang tua. Jadi kan, lebih dekat. Kalau di sini kan, kalau pabrik kan ini gitu. Pabrik kan cuma relasi profesional aja. Kalau kadang kan kalau yang ART dan ini kan mereka lebih personal lagi kan, kedekatannya. I see. Terus itu berarti Mas kalau ini rekomen sekali ya untuk studi di Taiwan. Dan bidang apa aja Mas kira-kira yang ini? Kalau menurut saya kalau pertama kali kuliah ke luar negeri, Taiwan itu enak banget sih. Dari 0 sampai 10? 0 sampai 10 ya. Kira-kira Taiwan berapa? Kalau dibanding Indonesia sih ya masih 7, tapi kalau dibanding negara lain sih. Nah, Asia Timur aja. Asia Timur. Setahunya Mas mungkin kan. Kalau dibanding Asia Timur sih dari pengalaman kerja di perusahaan Jepang, di Korea sama di Taiwan, paling pertama Taiwan sih paling enak, 2 Korea, ketiga Jepang. Jepang paling tidak direkomendasikan, tapi nggak tahu juga kalau di sananya gimana ya. Tapi aku bekerja dengan orang Jepang seperti itu. Paham. Maksudnya ini kan kayak masih sepengalamannya Mas Lutfan berinteraksi dengan orang Taiwan, dengan orang Korea, dengan orang Jepang, dan pasti orang lain juga ada mungkin ada beda kondisi. Terus itu 2020 berarti lulus Mas ya? Nah, habis itu langsung ke Korea atau? Jadi waktu itu 2020 tuh aku nikah sebenarnya kan itu waktu COVID ya. Jadi banyak perusahaan yang jadi waktu aku tahun kedua tuh udah ditanyain kerja gitu. Bukan. Tawarin. 2019 kan ada job fair gitu, aku datang udah ditawarin gitu. Taiwan. Di Taiwan gitu. Jadi ada waktu itu nyari orang yang bisa bahasa Indonesia karena mereka ada project sama PLN. PLN gitu, dia nyari gitu, lagi mencari gitu, dia susah katanya dapatnya gitu. Tapi kan aku baru masuk tuh, akhirnya ya aku lanjut. Begitu aku lulus, bener-bener nggak ada job sama sekali yang buka di Taiwan waktu itu. Taiwan tuh cukup aman banget waktu COVID. Jadi waktu awal COVID 2020 itu, kita tuh sempat lepas masker. 2020 tuh udah nggak pakai masker. Saking kecilnya kasusnya. Jadi mereka ada trauma sama kasus SARS dulu. Mereka itu. Jadi sempat di 2020 awal tuh nggak pakai masker sama sekali gitu. Tapi habis itu memburuk lagi. Dan ekonominya agak turun. Jadi waktu itu nggak ada yang buka sama sekali job. Cuma sebenarnya aku udah ditawarin
kerjaan sama profku. Oke. Tawarin dulu gitu sementara gitu. Nah, cuma aku udah mau nikah bulan ketika lulus itu aku mau nikah gitu. Akhirnya aku balik, dan ketika balik ini ternyata istriku juga udah sempat daftar di Taiwan gitu. Sebenarnya mau lanjut di Taiwan, di kampusku kan ada jurusan itu. Udah dapet juga, tapi ternyata nggak bisa berangkat. Udah dapet nih, Aku nggak udah bisa berangkat. nggak bisa berangkat Karena kebijakan penerbangan kan waktu itu atau gimana? gara-gara COVID sih. Ya berarti kan Iya kebijakan. apa negara itu nutup akses masuk dari luar ke dalam kan? Dulu Iya, kan iya. banyak kan yang kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa berangkat. Akhirnya Postpone bisa nggak waktu itu, Mas? kalau yang Atau- istriku nggak bisa. Cuma kalau aku sebenarnya profku sih, bahkan sampai aku di Korea juga masih nanyain sih. Masih nanyain terus, mau gabung Baik nggak banget gitu. berarti Mas ya. Masih nanyain terus gitu. Nah, tapi ya gara-gara itu, terus ya udah akhirnya aku sempat kerja juga di Indonesia gitu. Cuma Oh ya, itu sempat ya? sempat Berapa lama Mas? nggak lama. Jadi karena aku emang udah rencana ya mau S3? S3 gitu. Cuma dulu balik dulu gitu, kerja sebentar. Nah, sebenarnya aku oke aja untuk balik ke prof yang dulu, tapi risetnya aku sangat tidak suka dengan riset VR itu, takut disuruh lanjut VR lagi. Soalnya prospeknya Mas tahu lah ya, kayak Sebenarnya prospeknya bagus banget itu teh, tapi risetnya kurang susah banget. achievable ya. Susah banget gitu. Susah banget VR itu buat aku sih. Setahu Mas sekarang gimana prosesnya itu? Masih stagnan di situ atau? Saya nggak update tahu. lagi. Jadi dulu ini terus istri juga udah dapat beasiswa tapi dipospon, nggak bisa dipospon. Akhirnya sempat kerja, tapi ya udah akhirnya menentuk. Terus waktu itu dari temen dikasih tahu beasiswa di Korea. Awal-awal kan nggak pengen ke Korea ya, tapi ya udahlah dicoba gitu. Soalnya kenapa? Soalnya di Taiwan aku nggak enak juga sama profku kan lumayan terkenal, maksudnya tiba-tiba ganti lab kayak nggak etis gitu kan. Kalau masih ketemu Taiwan tuh nggak terlalu besar, kayak cuma segede Jawa Barat dan kotanya cuma ya 2 jam lah gitu naik kereta cepatnya mereka. Jadi ya aku nggak enak juga kalau tetap di Taiwan tapi pindah prof gitu. Biasanya karena yang kayak gitu ada masalah biasanya. Oh, yang ini pindah prof. stereotipnya ya pasti ada masalah gitu ya. Kalau itu Terus? akhirnya ya aku sempat daftar di sebenarnya di kampus kamu Pukyong, jadi dapat temen, dari temen gitu, iseng aja daftar gitu sambil kerja gitu, dapat di sana. Terus tiba-tiba aku keluar kerja gitu, tapi ada problem dari admissionnya. Saya OIA-nya, saya nggak tahu pengalaman gimana sama OIA yang Pukyong, tapi mereka itu minta ijazah S2 dilegalisir. Ya, dari kedubes, minta S1, S2 karena saya daftar S3 kan. Oke. Cuma ijazahku itu ijazah Taiwan. Mereka di embassy Korea nggak mau untuk legalisir karena harusnya daftarnya di embassy Korea di Taiwan. Sedangkan itu ya aturan gitu. Sedangkan itu COVID. Aku sempat bikin ada namanya kayak surat dari Kemenlu-nya Taiwan gitu. Biasanya orang pada pakai itu aja boleh gitu kan. Orang pakai itu aja boleh kan. Tapi ini si OIA-nya kampus itu nggak mau. Akhirnya aku waktu itu masih COVID, ini kerja udah keluar, terus COVID si kampusnya ini kayak melewatkan deadline untuk isolasi. Jadi kalau mau isolasi harus nyari tempat sendiri gitu. Jadi kayak cukup inilah sama kampusnya. Dia minta ijazah S2 aku dikirim langsung gitu. Aku nggak mau ngambil resiko, ijazah S2 asli dikirim gitu. Karena yang legalisir nggak ini. Aku udah bilang kalau mau nanti saya bawa, saya kasih lihat. Tapi ini dulu, saya jadi nggak dikasih LOE sama sekali. Jadi intinya nggak bisa daftar. Terus juga waktu itu sempat nanya temen, nah ini juga temen kenalnya di organisasi juga. Sama-sama UI juga ya? Sama-sama UI. Nanya, ini saya dapat kampus di ini, terus dia, kebetulan waktu itu ini temen di BEM, di PSDM, suaminya lagi S3 di UST. Terus dia bilang, ya udah mendingan coba daftar kampus suamiku aja gitu, dibanding kayak gitu bermasalah. Ya udah akhirnya itu aku lepas, aku daftar di kampus yang UST. Nah itu, jadi itu kan Januari, aku keluar kerja pokoknya Januari, berhenti kerja. 2021 berarti 2021 ya? 21, habis itu daftar di
UST persiapan gitu kan udah keluar gue masa masuk lagi aneh gitu. Iya. Nah, terus intinya aku persiapan lah karena kan UST mintanya IELTS. Oke. Jadi Harus IELTS ya. harus IELTS. Mungkin sekarang berubah lagi tapi dulu mintanya IELTS. Nah, terus karena aku jaga-jaga dan ditambah aku sama istri punya prinsip kita nggak boleh LDR lah gitu. Harus nggak mau LDR ya. satu kota gitu. Makanya daftar beberapa kampus juga gitu persiapan karena itu ya udah nggak apply kerja dulu jadi fokus untuk siapin itu. Cuma intinya aku dapat beberapa kampus, aku daftar GKS juga, aku diterima GKS juga. Cuma problemnya adalah tiba-tiba border ditutup saat itu, ditutup Korea. Jadi 2021 September itu nggak bisa berangkat. Sama lagi kasusnya kayak Taiwan tadi kan, nggak bisa berangkat juga. Ini fase yang jadi aku dapat dokumennya. Tapi udah keterima UST kan tadi ya? Udah, aku keterima UST, keterima GKS. Nah, GKS ini bisa berangkat, tapi harus belajar bahasa Korea dan kebetulan kampusnya itu apa ya? Unis kayaknya, Unis. Oh, Unis. Unis. Urusan ya? Nah, istriku nggak diterima yang Unis, istriku diterimanya yang UST gitu. Jadi emang udah nentuin, dapat satu kota, dapat ini di sini, ya udah. Akhirnya aku nggak ngambil GKS. Kalau GKS bisa berangkat, tapi cuma aku yang bisa berangkat, istri nggak bisa. Ya udah tunda dulu aja. Jadi aku diterima kayaknya daftarnya dari bulan Maret kayaknya daftar. Maret 2021. Daftar terus waktu itu LOE dari UST keluar ya 1 hari setelah visa ditutup. Jadi ini sore-sore besok kita udah prepare nih mau berangkat untuk embassy gitu karena baru dapat dari visa UST gitu, dari LOE-nya UST gitu, baru dapat sore mungkin jam 4 jam 5 gitu. Terus lihat IG ditutup gitu, mulai besok visa COVID, visa Korea ditutup karena COVID gitu. Jadi kayak ini kalau LOE-nya 1 hari lebih cepat kita bisa berangkat langsung gitu. Jadi waktu itu udah prepare dokumen semua, udah legal. Tinggal nunggu LOA doang kan? Tinggal nunggu LOE. LOE-nya dikirim sore, begitu ngecek ditutup gitu besok gitu. Dan udah nggak keburu kalau mau ke embassy kan. Jadi karena itu harus nunda 1 semester. Akhirnya September baru bisa. Enggak, Maret tahun depannya. 1 tahun berarti Mas? Enggak ya? Enggak, kan yang ini Maretnya daftar kan? Berarti nanti untuk intake September. Tapi September ditutup. Jadi aku baru bisa daftar baru ini. Maret. Wah, stres jadi banget itu, tuh. Ya itu lagi terus udah nggak semangat daftar kerja kan, udah diterima kampus. Makanya. Jadi ya udah keluar kerja nggak ini gitu. Ya udah. Akhirnya awal-awal ikut kelas online gitu. Bahasa Korea? Enggak, kelas biasa tapi berarti tetap jalan kuliahnya. Tapi setengah semester disuruh bayar full tuition-nya kalau mau lanjut, akhirnya di drop kuliahnya. Jadi awal-awal jadi dulu masih berharap bisa berangkat mungkin bulan Oktober, November gitu. Soalnya kalau misalnya mau dilanjut boleh, tapi bayar kuliahnya full, tapi kan lumayan mahal ya bayar kuliah full ya udah di 2, berapa Mas? 2,6. 2,5 juta. 2,5 juta won. Sekitar 27 jutaan. Dulu sih 30 lah. Dulu kan kursnya lebih 12. tinggi. Iya. Jadi ya terus akhirnya berarti Mas udah sempat ikut kelas online, terus tapi minta postpone akhirnya. Minta postpone. Kayak special leave gitu. Karena itu tadi nggak bisa datang ke Korea. Habis itu akhirnya tahun depan 2022 Maret ya. Bisa ke Korea. Sama istri. Iya, cuma waktu itu istri juga sempat daftar kayak LPDP gitu. Cuma dia keterima kan? Keterima kan, tapi karena iseng ya udah dapat kampus ini buat iseng-iseng aja, ternyata milih kampusnya nggak pakai strategi lah intinya. Jadi milihnya itu susah untuk saya nyesuaiin gitu. Jadi kampusnya tuh milihnya di Seoul, SNU, terus di Jepang apa lupa, sama satu lagi tuh di Australia gitu. Nah terus sempet nyari, kan nggak mau yang beda kota, nyari yang di daerah situ tuh nggak ada beasiswa yang bisa didaftar gitu. Yang Mas bisa daftar kan? Ya kalau istri kan udah pasti dapat nih. Sama satu lagi nih sih, sempat ngomong juga kalau
istri dapat, ujung-ujungnya harus balik ke Indonesia gitu kan. Jadi Kalau rugi kalau gitu kan. kalau nanti Mas Lutfan ada opportunity di luar kan in the end nanti istri makanya, juga harus ngabdi kan. Iya, makanya ya udahlah yang itunya nggak jadi gitu. Akhirnya 2022 berangkatlah berdua ya Berangkat ke Korea. berdua bareng. Terus sempat kaget juga nggak dari S1 apa dulu kayak excited banget kan karena udah nunggu berapa satu semester kan itu? Kalau dibilang excited karena udah pernah ya udahlah ini. Tapi ini juga sih karena dulu dari awal kan aku tipe yang ngejar satu negara, apply banyak prof, jadi mungkin di Korea ini aku apply banyak. Kalau di Taiwan kan prof yang nawarin gitu. Di Korea ini aku yang inisiatif Approach, sendiri karena ya. kan ada biaya pendaftarannya. Aku baru sadar lumayan juga. Jadi kalau kita daftar nggak diterima kan rugi kan. Di mana di sini? Di kampusku ada biaya pendaftaran. Jadi kayak kita belum dapat prof, udah daftar nggak diterima rugi. Jadi aku harus dapat fix prof dulu baru mau daftar di kampusnya gitu. Akhirnya aku sama istri daftar. Nah, mungkin saya agak lupa sih istri saya karena sebenarnya jam jurusannya ya dari nursing Lintas ke lintas itu. jurusan ya? Dulu sempat nyari yang untuk nursing tapi sedikit beasiswanya, akhirnya ya udah lintas gitu. Lintas jurusan. Ya kebetulan yang dapat cocok, istri saya dapat beberapa tapi beberapa prof yang positif gitu, tapi saya nggak dapat di kota yang sama atau saya dapat, istri saya nggak dapat yang sama. Kebetulan yang sama-sama pas tuh di sini di Changwon gitu. Dapat prof yang istri setuju, prof saya setuju gitu. Dan ditambah prof saya ini, saya udah lihat dari email, dari cara emailnya dan lain-lain ini, oh ini good profesor gitu. Karena kan dari awal juga rencana istri saya kalau lulus, alhamdulillah, kalau nggak lulus ya udah gitu dicoba dulu kan. Tapi sampai sekarang masih jalan sih. Masih jalan, alhamdulillah. Tapi nggak harus lulus banget gitu. Jadi dari awal utama gimana nih saya bisa dapat prof yang baik yang ini gitu. Jadi ya kebetulan kotanya sama, terus dapat profnya ini, ya udah saya ambil yang di sini. Gitu. Jadi begitu sampai sih ya sesuai harapan profnya gitu. Karena terlihat gitu dari cara balas email. Karena saya udah hubungin banyak prof gitu, kelihatan banget mana prof yang care, mana yang sangat strict gitu, kelihatan banget gitu. Saya pernah daftar yang prof tuh sampai saya minta email prof kamu sebelumnya, saya mau menghubungi langsung gitu, kayak ngapain gitu. Kayak mau di background check gitu ya. Iya, padahal saya belum bilang juga sama prof saya yang S2 untuk saya mau ini, karena buat jaga-jaga juga kalau nggak cocok di sini kan bisa tinggal ke sana ya. Prof saya akan menerima gitu. Ya. Aneh banget. Itu orang Korea yang kayak gitu. Ya, saya daftarnya cuma di Korea gitu. Kacau sih itu. Itu kayaknya prof yang awalnya dulu di Pukyong. Bukan di Swedia. Oh, yang itu. Yang tadi cerita. Iya. Yang awalnya Kocak itu sih itu. strict banget gitu. Kayak, nah ini prof dapat yang oke banget. Gimana cara dia balas emailnya, gimana ini. Terus pas wawancara juga asik gitu. Oke, yaudah aku ngambil yang ini gitu. Habis itu sekarang udah jalan berapa semester? Sekarang baru selesai semester kelima berarti ya. Semester kelima. Oh iya, Mas Lutfan satu semester di depan aku kan. Aku Di sekarang semester. iya. Berarti semester depan semester ke-6. Masih ada course nggak? Udah habis. Udah habis kan? 3. Dan ini juga sih sebenarnya agak gambling juga prof. Aku agak aneh sih, biasanya prof lain itu aku apply yang sebidang gitu karena mereka pada ngomong kayak kamu bidangnya terlalu jauh gitu, karena S2 saya biomedik kan. Bidangnya terlalu jauh, makanya dulu yang lain tuh yang nerima saya rata-rata jurusan biomedis, biomedical engineering. Ini siapa yang bilang gitu? Enggak, maksudnya kalau saya email prof dari jurusan lain. Oh iya. Mereka, kamu lebih cocok sama jurusan ini gitu. Nah, profku ini jurusannya beda gitu, tapi dia masih oke nerima gitu. Maksudnya risetnya tuh totally different gitu. Bidangnya beda banget gitu, yang aku belum pernah belajar sebelumnya juga gitu. Jadi profku cukup welcome menerima ini. Ada juga prof yang mau nerima tapi karena bidang kamu beda, ulang S2 lagi gitu. Ada yang kayak gitu. Yang berarti ambil integrated. Ada juga yang itu akal-akalan nggak sih Mas, tapi kayak gitu biasanya? Nggak tahu sih, mungkin ya sebenarnya logis juga sih karena bidangku jauh banget sih. Waktu itu mungkin dulu apa ya, semikonduktor kali ya, semikonduktor related sama S1 tapi S2 aku udah nggak relate sama sekali, mungkin dia takut nggak bisa ngejar ya. Oke, I see.
Terus apa namanya? Tadi kan Mas udah di Taiwan dan ini ya di Korea. Dari segi bahasa gimana Mas? Bahasa baik sosial dan akademisnya, Mas berarti mostly pakai bahasa Inggris kan? Nah itu ada perbedaan nggak kayak di Taiwan tuh sama Korea lebih bahasa Inggrisnya lebih enak kan di Taiwan atau di Korea? Sebenarnya setauku sih Asia Timur itu nggak ada yang bahasa Inggrisnya bagus. Walaupun mereka bisa pun nggak mau. Dulu aku waktu kerja di perusahaan Jepang itu, jadi orang Jepang ini cuma bisa bahasa Jepang sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia broken gitu. Dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali gitu. Jadi kalau minta report atau apa gitu, mereka suka minta bukunya yang bahasa Jepang atau bahasa Indonesia aja gitu. Mereka justru lebih ngerti bahasa Indonesia. Padahal itu udah yang top ya, manager up di perusahaan besar gitu kan. Nah, sama sih di sini juga sebenarnya mereka kalau dibilang nggak bisa, mayoritas bisa sedikit-sedikit tapi malu sih, mungkin sama sih kayak di Indonesia juga kan malu untuk ngomong bahasa Inggris gitu ya. Emang kalau di Asia Timur ini sangat penting untuk bisa belajar bahasa sama culture karena mereka nggak mau. Bahkan setahu saya juga banyak kok negara-negara lain yang sebenarnya bisa bahasa Inggris gitu tapi nggak mau gitu. Kayak Prancis itu kan lagi ini mereka nggak pada mau pakai bahasa Inggris kan. Pakai bahasa Prancis. Cuma kalau sebenarnya bahasa Korea itu kalau dibanding bahasa Cina tuh jauh lebih mudah ya. Iya, different level gitu loh. Bahasa Cina tuh. Jadi sebenarnya aku lebih serius belajar bahasa Cina dibanding bahasa Korea karena emang pengen belajar bahasa Korea. Bahasa Cina emang pengen banget. Sampai gitu. sekarang nggak Mas? Sekarang berhenti karena sekarang fokus belajar bahasa Korea dulu. Tapi nanti setelah lulus PhD ini bakal coba lagi sih. Jadi bahasa targetnya Cina masih ada ya buat. Jadi bahasa Cina itu kita Hanzi-nya sendiri hurufnya itu. Jadi harus belajar arti, huruf, terus meaning-nya sama nadanya. Jadi aku lumayan lah gitu dibanding yang lain gitu. Cuma ketika ngomong nggak pada ngerti. Tapi aku ngerti mereka ngomong. Jadi nada aku salah, tonku salah gitu. Kalau bahasa Korea biasanya lebih gampang lah. Iya, soalnya nggak ada permainan nada itu. Pokoknya K. Mungkin yang sa sama double S saja yang ini. Jadi nggak kalau di Korea berarti jauh lebih mudah ya, Mas bersosialisasinya kalau pakai bahasa Inggris atau sama aja sebenarnya? Sebenarnya sama aja sih. Intinya kalau kita kemarin ada temanku juga yang di Kerry itu dia jago bahasa Korea, dia sempat ke Jerman, dia cerita di Jerman juga dia nggak bisa bahasanya itu, dia bener-bener kayak terkucilkan gitu loh. Walaupun yang lainnya semua bisa itu jadi kayak kalau menurut saya sih emang culture ya kayak kita orang Indonesia nggak mungkin kita ngobrol pakai bahasa Inggris kan, walaupun kita bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi intinya terutama di Asia Timur ya kalau kita bisa bahasanya kita bisa lebih blind lagi. Betul. Ditambah sebenarnya ada faktor, kebetulan aku suka sejarah ya, jadi hobi dari dulu di Taiwan tuh hobi keliling museumnya mereka. Jadi salah satu sejarah kenapa orang Korea ini sangat bukan ambisius siapa ya, kayak mereka tuh bersaing banget, terus sangat ini banget sama bahasanya karena mereka itu pertama mereka cuma satu suku, sebenarnya suku mereka tuh sama, suku Han sama kayak orang Cina gitu. Kedua mereka tuh sempat ada jadi ketika penjajahan Jepang mereka culture-nya dihilangin banget gitu. Jadi mereka sangat trauma sama itu, makanya mereka sangat ini sama budayanya. Itu beda banget sama di Taiwan. Taiwan juga sama dijajah Jepang. Jadi Taiwan itu sempat dijajah Jepang sebelum gabung sama Cina, terus pada kabur lagi lah gitu. Di Taiwan itu seperti diperlakukan sebagai negara keduanya Jepang gitu. Sedangkan kalau Korea ini benar-benar diambil sumber dayanya. Kan? Jadi makanya ngaruh juga ke culture-nya mereka gitu. Kenapa orang Korea lebih struggle gitu. Kayak orang Korea kalau sama Jepang agak kalau orang kayak musuh bebuyutan. Kalau orang Taiwan asik-asik aja, kampusku aja bekas Jepang gitu. Jadi kalau dilihat dari faktor sejarahnya emang wajar sih orang Korea berpikiran seperti itu gitu. Mereka sangat ini budayanya nggak mau bahasanya juga sama gitu. Kalau di Taiwan walaupun mereka nggak bisa gitu, kayak ibu kotanya udah mulai bikin program untuk bilingual gitu. Bilingual kota bilingual gitu. Kalau di sini kayak kampung Inggris lah ya kalau di Indonesia. Iya. Tapi rencananya mereka biar banyak orang yang datang gitu, biar kota itu tuh emang bisa dua bahasa gitu. Itu di Taiwan.
Tapi intinya kalau di sini ketika bisa bahasa, terutama apalagi kalau ngerti culture sih, tapi bisa bahasa aja udah help a lot sih, maksudnya bakal ngebantu banget. Kadang mereka tuh bukan nggak mau ngebantu, tapi takut untuk sama, apalagi ini, sama gitu. foreigner kan. Mereka Takut pasti nggak bisa bahasanya. Langsung tutup semua tutup semua, maksudnya guardnya mereka langsung tinggi lah kalau sama foreigner. Berarti kalau dari segi bahasa ya, tapi masih bisa survive lah ya. Kalau aku juga masih bisa sih kalau survive mah. Cuma ya paling kayak misalnya profku termasuk yang lancar bahasa Inggrisnya. Tapi seringkali ketika jelasin dia ngomongnya pakai bahasa Korea, terus ada bekas mahasiswa dia sekarang postdoc di labku yang suruh jelasin ke aku gitu, padahal dia bisa gitu. Mungkin nggak nyaman aja sih ya, kita juga nggak nyaman sih kalau ngomong pakai bahasa itu. Betul. Tapi overall sih oke aja sih. Cuma ya kalau foreigner di Korea mungkin lebih nggak terbiasa dan mereka lebih cuma satu suku doang, jadi persaingannya ketat, terus nggak biasa sama orang asing gitu. Lebih tertutup, jauh lebih tertutup lah ya. Karena ya dari faktor historinya juga sih. Betul. Banget. Kalau ini Mas yang di UST tadi, kira-kira yang mau lanjut dengan pattern yang sama, gimana ini alurnya? Oh iya, jadi itu juga aku sebenarnya baru tahu UST itu ketika aku dapat di Pukyong, bilang sama seniorku itu, dia suruh mendingan UST aja gitu, beasiswa lebih aman gitu, kontrak lebih jelas gitu kan. Karena UST ini kalau nyari di QS atau sejenisnya nggak bakal ada, karena dia nggak ada undergraduate. Jadi sempat nanya sama orang UST atau orang UST, kita nggak bakal bisa masuk di rank itu, karena rank itu kan untuk undergraduate ya. Jadi nggak bakal ada di rank. Nah, UST ini kampus unik sih, sebenarnya di Taiwan juga ada mungkin. Di Taiwan juga ada, cuma dia beda sistem gitu. Jadi UST ini kumpulan dari riset institut di Korea kalau nggak salah 32-an gitu. Nah, setiap itu ada kampus masing-masing. Nah, kita kampusnya ya di Research Institute. Kampusnya di Research Institute, jadi kita nggak perlu kemana-mana lagi, udah di Research Institute. Prof kita adalah sebenarnya part-timer dari orang yang kerja di Research Institute, dia apply juga Prof UST, jadi sebenarnya UST-nya agak part-time gitu. Part-time, nah jadi jatuhnya ya kerja sih, lebih ke kerja dibanding kuliah gitu. Dibanding sebenarnya waktu aku S2 kan sama tuh kerja juga, cuma kalau waktu S2 jamnya fleksibel gitu. Kalau di sini kan lebih strict gitu. 9 to 6 ya. Kalau di Taiwan dulu aku mungkin nyampe lab jam 1 sampai malam gitu. Jadi siang-siang baru gitu, kita datang gitu. Lebih fleksibel. Nah, ini ya apa untuk patternnya gimana maksudnya? Untuk patternnya sebenarnya hampir sama ya, sama yang lain, cuma kalau dulu waktu aku S2 aku daftar MOE kan karena pakai government. Nah, kalau UST ini nggak bisa gitu. Aku kan sempat dapat GKS juga, cuma dia nggak boleh kalau buat UST karena dia udah fundingnya beda lah. Fundingnya beda sendiri. Jadi ya kita daftar aja di kampusnya. Bahkan sekarang ada juga program dari LPDP udah kerjasama. UST. Jadi kita daftar dari kampusnya. Ketika kita diterima sama kampus itu, nanti kita mencari prof intinya. Nah, ketika ada prof yang menerima itu udah otomatis dapat beasiswa. Kayaknya untuk jurusan terutama STEM ya, engineering dan sejenisnya itu. Kalau di Asia Timur, mayoritas ketika kita diterima biasanya prof itu udah punya funding. Jadi buat beasiswa sih aman gitu. Gitu sih. Cuma kalau aku kemarin karena ada biaya pendaftaran gitu, dan kalau dulu waktu S2 kan bisa daftar beberapa jurusan gitu. Nah, S3 ini cuma boleh satu jurusan. Jadi aku pastiin dulu ada prof yang mau nerima nggak. Karena beberapa juga prof itu kadang mau sama kita tapi dia nggak punya funding. Ujung-ujungnya ya nggak bisa nerima kita juga gitu. Kadang ada juga yang kayak, oh kamu kalau bawa funding eksternal, ini soalnya saya lagi nggak punya funding gitu kan. Saya menghubungi Anda karena mau dapat funding Pak, harusnya gitu ya? Iya. Terus berarti better pertama kalau mau yang daftar US ini dapat supervisor dulu. Iya, better kayak gitu. Nah, dapat supervisornya, cari-cari supervisornya bisa di websitenya UST nggak, Mas? Iya, kalau saya sih buka websitenya UST, terus itu ada mereka peminatannya apa edukasinya mereka, pokoknya ada biodatanya mereka biodata mereka, terus ada research topiknya mereka apa. Terus ada email mereka. Nah, dulu saya emailin satu-satu. Karena emang
ya biar bisa bareng sama istri juga kan, susah ngepasinnya, jadi beneran emailin satu-satu. Ya nanti pasti ada beberapa yang respon, ada beberapa yang ngajak wawancara gitu, diikutin aja. Biasanya sih kalau apply banyak sih, kalau CV kita cukup bagus pasti ada yang terima sih. Berarti ya semoga bisa ini sih bisa ditiru juga sama yang lain. Kadang kan apa ya sebenarnya itu loh beasiswa tuh banyak banget. Iya, Tapi orang-orang kan kadang gimana ini kalau insya Allah kalau mau cari tahu dan ini juga salah satu cara kan biar yang lain juga bisa terpapar juga gitu barangkali. Kayak UST kan jarang banget orang tahu saya kan. juga nggak Paling tahu. GKS, LPDP, AAS itu udah dan semakin well known juga pasti saingannya juga semakin banyak kan. Ya, padahal UST kalau di Korea lebih besar dibanding LPDP dapatnya kan. Betul. Tapi ya orang nggak ada yang tahu, saya juga baru tahu pas sudah di sini gitu. Ini aja aku ke Research Institute karena kecelakaan juga sebenarnya. Dulu apply-nya di kampus sih sebenarnya. Iya. Jadi kayak ternyata dapatnya lebih banyak gitu. Ya meskipun kayak tuition fee-nya juga nggak bisa dapat diskon, tapi kayak kalau di calculation masih dapatnya jauh lebih banyak gitu. Kalau yang bisa diambil apa Mas? Apa namanya? Untuk tadi kan Mas bilang kalau di lingkungan kerja bantu banget tadi apa namanya jadi aktivis kan. Tapi kalau di akademik riset gimana? Bantu nggak kira-kira? Kalau secara langsung gitu, Prof biasanya nggak peduli sama umumnya organisasi sama organisasi pengalaman kerja ini gitu. Ini Prof luar negeri ya? Biasanya kurang peduli. Tapi itu kan bisa terlihat dari gimana kita presentasi, gimana kita ketika diwawancara gitu. Kalau misalnya kayak aku sebelumnya mungkin waktu zaman SMA nggak bisa ngobrol gitu, gimana ngomong depan orang gitu. Ketika aktif bahasa basi kadang butuh kan itu bahasa basi itu butuh banget kan. Iya. Jadi ketika kita aktif organisasi sih lebih bagus gitu. Cuma sebenarnya kalau untuk mau fokus akademik, kalau kita outstanding di riset aja sih, Prof udah oke sih biasanya gitu. Dan ini sih menurutku salah satu tips juga ya kayak ini nggak usah takut juga sih kalau nggak bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin ada beberapa negara ternyata yang English speaking country yang syarat bahasa Inggrisnya tinggi banget gitu ya. 6,5 IELTS. Tapi kayak di Korea juga nggak terlalu tinggi gitu. Di Taiwan juga. Bahkan aku ada temen orang Vietnam, udah waktu itu dia udah semester apa? Semester 3 atau 4 gitu. Ditanya pakai bahasa Inggris, nggak bisa jawab sampai temennya orang Vietnam tuh men-translate ke bahasa Vietnam dulu buat dia jawab gitu. Jadi bahasa Inggrisnya ya jelek gitu, cuma ya bisa diterima gitu. Asal mau, yang penting apply aja dulu. Kayak aku juga sebenarnya untuk speaking gitu, bahasa Inggris ya bener-bener jelek lah gitu ya, mas bisa sedikit-sedikit banget gitu. Tapi ketika udah di luar nanti bakal lancar sendiri sih. Makanya salah satu juga kalau kita bahasa Inggrisnya kurang, bisa juga berangkat ke negara kayak Taiwan gitu, Korea gitu, untuk belajar dikit-dikit ya. Untuk belajar bahasa Inggrisnya gitu sekalian daripada les aja gitu. Kalau udah di negara tersebut, di negara yang kita nggak bisa ngomong, kan lebih mudah belajar bahasa Inggris dibanding belajar bahasa lokal. Betul. Itu bakal improve a lot dengan sendirinya sih. Betul. Jadi better apapun itu pokoknya coba aja dulu, nggak usah takut gagal dulu. Soalnya aku juga merasa dulu waktu S1 kayaknya aku bukan orangnya aktif banget di akademis gitu, tapi ternyata ketika aku apply, banyak prof yang sangat tertarik gitu. Bahkan di Korea aku ada kasus yang aku apply gitu email. Kan biasanya kayak minta CV dulu, minta wawancara dulu. Ini profil langsung, kamu lulus dari sini ya gitu. Saya udah punya pengalaman sama itu bagus gitu. Sama instansi di situ kayak UI. UI udah oke gini. Udah langsung diterima sama dia. Wow. Oke gitu. Kamu kalau mau daftar ke saya, saya langsung diterima gitu. Makanya beda-beda sih. Kalau menurut saya sih, kalau mau nyoba, mau nge-apply banyak gitu. Misalnya, let's say email ke 100 profesor gitu. Nggak harus kalau untuk S2, S3 kayaknya nggak harus yang spesifik banget, harus kayak ngasih tahu niat riset saya, apa-apa ya, email umum aja gitu, pasti ada yang terima sih. Karena mereka sebenarnya sudah punya rel sendiri kan, kita tinggal mungkin nanti ngikut aja sebenarnya. Ya, kecuali di negara-negara yang
di Eropa yang funding Oh sendiri iya, itu iya, itu emang biasanya harus dana. riset proposalnya harus Mm, bikin sendiri gitu. Kalau kita sebenarnya di sini ujung-ujungnya juga harus ikut riset proposalnya mereka kan. Betul, gitu. betul, betul. Gitu sih. Kalau ini Mas ada apa namanya dari beberapa negara tadi yang bisa diambil bagusnya, Taiwan sama Korea buat kita? Yang bisa diambil bagusnya. Karena di ini sih kalau di Asia Timur itu education tuh benar-benar nomor satu sih. Jadi pengalamanku kalau di Korea ini aku jarang interaksi sama student lainnya karena lingkungannya lingkungan kerja ya. Waktu di Taiwan itu beberapa temanku yang sebenarnya nggak niat buat kuliah gitu, tapi kayak tugas gitu. Kita satu kelas bareng itu satu lab. Kan kalau kita orang Indonesia tinggal minta aja nyontek gitu. Mereka nggak mau. Mereka tuh walaupun mereka nggak ngerti, mereka cuma nanya ini contohnya di mana ya, bacanya di mana gitu. Mereka Sumbernya ya, source-nya mereka yang minta ya. mereka lebih baik nggak ngerjain dibanding nyontek sih kalau Wow. pengalamanku waktu di sana gitu. Jadi karena mereka education nomor satu, bahkan kalau kita lihat di PISA score kan mungkin top 5 itu Asia Timur semua kecuali Singapura. Singapura tapi kan ikut Asia Iya. Timur gue itu Iya. budayanya gitu. Ya kalau yang paling penting dari negara-negara di Asia Timur sih Kejujurannya ya berarti ya. iya, education sih kalau menurutku. Education-nya itu mereka luar biasa, bahkan kalau kita lihat di kampus-kampus top sekarang, aku nonton podcastnya Pak Gita Wirjawan tuh, ada prof dari Stanford, dia bilang di California, Stanford itu udah lebih banyak orang Asianya dibanding orang pasti. aslinya. Mereka luar biasa belajarnya. Struggle-nya. Sedangkan kalau di Indonesia ini, di Indonesia sebenarnya yang lebih penting itu kalau untuk karir, sampai sekarang ya belum merit based, bukan berdasarkan kemampuan tapi berdasarkan link gitu. Jadi ya mungkin itu juga yang membuat lebih susah untuk maju dibanding negara-negara di Asia Timur, karena kalau dilihat Asia Timur ini sumber dayanya terbatas, terus mereka banyak yang perang gitu. Korea baru selesai perang tahun 65. Iya, 53 kayaknya, 53. Saya agak lupa 53-an gitu. 55. Sedangkan kalau di Taiwan itu mereka tuh baru settle pindah ke situ tahun 47 gitu. Tapi bisa grow cepet banget gitu karena ya mereka fokus ke education, karena education itu bakal ngaruh ke riset. Generation-nya. Iya, ke risetnya. Riset itu bisa bikin teknologi baru. Sedangkan kalau di Indonesia kebanyakan teknologinya sekarang masih manufacturing sih. Jadi nggak ada kayak aku dulu kerja, ya kita bikin pabrik mobil sendiri, cuma kan lisensinya tetap lisensi Jepang. R&D-nya gitu. nggak di Indonesia. R&D ada di Indonesia, ada bagian R&D, tapi tetap ada bagian-bagian yang tidak saya nggak tahu tidak diizinin apa, kayak baut itu ada beberapa baut safety itu yang harus dari Jepang. Mereka nggak percaya kalau dari buatan Indonesia. Baut simple, baut buat rem, buat gas itu khusus itu dari Jepang gitu. Jadi kita selama pendidikannya masih belum meningkat gitu, agak susah sih untuk bisa berkembang gitu. Berarti mungkin itu ya Mas yang kita kurang ya di Indonesia ya. Fokus ke akademik yang, tapi bukan akademik kayak sekarang, maksudnya akademik yang benar-benar based on technical gitu, bukan kayak sekarang kan di Indonesia kayak jarang banget kan yang R&D based, tapi sebenarnya teori semua kan sebenarnya. Iya, jarang karena nggak ada perusahaannya juga sih, jadi nggak ada yang funding juga gitu. Jadi kayak loophole nggak sih itu maksudnya? Jadi sebenarnya memang harus ada, biasanya sih harus dari government dulu sih yang pertama untuk Harus ngasih fokus funding di awal gitu. Dan buka apa kayak kolaborasi dengan kampus-kampus lain kan biasanya bisa kan. Ya, banyak banget kok waktu di Taiwan Profku nyari-nyari kolaborasi gitu. Sebenarnya peluang banyak banget sih gitu. Profku nyari-nyari kolaborasi, kalau ada kampus yang mau kolaborasi, dia punya dana tapi nggak ada yang ngerjain gitu. Ada beberapa kampus yang oke gitu, kerjasama. Tapi nggak, kurang aja ini exposure-nya mungkin. Future plan apa Mas habis ini? Future plan. Mungkin habis Sebenarnya di sini masih berharap betah, tapi ya di sini ya, betah ya di Korea. Ya kalau dibilang betah sih ya lebih enak di negara sendiri ya. Oh, iya. Tapi kalau dari pekerjaan aku nyaman banget, ternyata cukup nyaman jadi researcher gitu. Dan rencana ke depan sih kalau bisa pengen di daerah sini dulu, Changwon area, karena nunggu istri lulus dulu. Nunggu istri lulus, ketika istri sudah lulus berharap sih bisa postdoc atau kerja di negara lain gitu. Dan ya biar
nggak terlalu lama juga di luar. Sebenarnya sebelum 40 pengen udah balik gitu. Nggak tahu mungkin budaya orang Indonesia ya nggak ada yang nggak pengen stay lama, tapi itu just plan gitu. Kalau misalnya nanti di luar lebih ini, opportunity-nya gimana? Makanya juga menghindari untuk beasiswa yang harus balik karena kan lebih terbatas gitu ya pilihannya. Gitu sih. Berarti lebih mau berkarir dulu di sini ya. Banyak-banyakin ini dulu, input dulu ya. Iya, terutama baru kalau udah ini baru balik ke Indonesia. Iya, terutama riset sih, karena nyaman riset ya. Kalau harus, maksudnya kita harus sadar lah gitu ya, di Indonesia itu kan risetnya dananya terbatas gitu. Jangan kayak balik terus ngeluh-ngeluh gitu. Ya udah kita kembangin dulu di ini, cari. Kalau saya sih pengen cari karir dulu di luar gitu. Siapa tahu nanti ketika balik ke Indonesia bisa kolaborasi gitu. Betul, bisa narik lah. Iya, makanya kalau misalnya kita di sana dulu, kita langsung balik terus ngeluh-ngeluh susah sih. Karena aku orang yang ini banget dulu aktif banget di politik gitu. Menurutku wah susah banget sistemnya untuk berubah itu butuh revolusi lah ibaratnya, butuh kerusuhan besar mungkin biar bisa. Atau ada orang gila yang kayak dulu presidennya Lee Kuan Yew Singapura gitu itu orang gila banget bisa bikin negara maju sampai betul kayak gitu. Nah selama itu ya kita cuma bisa berharap sama diri kita sendiri sih. Itu betul tuh mindset yang kalau mau ngandalin pemerintah juga mau sampai kapan mau nunggu. Sulit sih. Ini Mas mungkin satu tips kenapa kita harus study abroad. Kalau itu sebenarnya kalau aku ya pendapatku ya, kita nggak harus untuk studi abroad, kita nggak harus studi lanjut, tergantung rencana. Tapi kalau misalnya mau jadi researcher itu wajib banget. Cuma kalau mau dapat pengalaman baru itu penting banget sih, worth it banget gitu. Dan menurutku sih nggak harus di negara yang fancy gitu. Di negara apapun selama itu di luar gitu, atau kalau bisa ekonomi lebih bagus dari Indonesia, kalau enggak pun kita bakal dapat pengalaman beda banget sih. Karena kita bakal, menurutku yang paling penting dari studi, kalau aku ya, yang dari paling penting itu bukan apa yang kita pelajari aja gitu, bukan risetnya, tapi gimana pola pikir kita berubah, terus gimana kita bisa interaksi sama orang lain gitu. Perspektifnya lebih luas lagi. Jadi menurutku sih, ya nggak harus, misalnya orang pengen study abroad, pengen cuma di kampus-kampus top gitu. Bahkan kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang studi abroad-nya kadang kok negara kayak gitu. Ya mereka tetap ini karena pengalamannya bakal beda banget antara tinggal di negara sendiri sama negara orang sih. Sangat worth it. Cuma kalau dibilang wajib, aku nggak bilang wajib juga sih. Kalau pengen dapat pengalaman baru, pengen terutama researcher atau pengen kerja di luar ya, cara paling mudah untuk kerja di luar adalah studi dulu di negara itu. Soalnya karena sekarang kan isunya kan kayak orang lulus S1 kan banyak banget kan, dan peluang kerja kan sangat amat minim kan, dan bahkan banyak yang di PHK kan akhir-akhir ini. Mungkin study abroad kan bisa jadi salah satu option kan, kalau emang bottleneck nih kayak aku ngapain ya gini, maksudnya itu bisa jadi mungkin nanti opportunity-nya jauh lebih terbuka buat mereka gitu. Tuh sama ini sih sebenarnya lowongan kerja di Indonesia, pengalamanku waktu kerja dulu, sebenarnya kerja di Indonesia tuh banyak, tapi mereka butuh skill yang sangat spesifik gitu. Kayak aku dulu waktu kerja, posisi itu tuh udah bolong lama banget gitu kan. Terus dulu ngobrol sama HRD-nya, dia bilang dia beberapa kota, kan dia road tour gitu untuk nyari gawe, beberapa kota mereka nggak dapat sama sekali gitu. Yang memenuhi kriteria menurutku, lowongan kerjanya ada level segini, mungkin SDM-nya segini gitu. Mungkin kalau kita studi abroad, ya bisa naikin level kita lah gitu. Betul. Karena kalau ngobrol-ngobrol gitu sebenarnya banyak kok yang butuh tenaga kerja, banyak yang ini. Cuma ya kualifikasi kalau di jabatan rendah ini emang banyak yang pengen, lowongannya sedikit. Tapi kalau yang lowongan atas justru kurang sih menurutku di Indonesia masih. Nah itu mungkin study abroad bisa jadi salah satu jawaban ya buat ningkatin kualifikasi kita ya. Iya, itu sih. Oke. Apalagi ya, kayaknya udah panjang banget ini, hampir 2 jam. Udah 2 jam ya. Udah 2 jam ini. Ya. Mungkin itu aja sih Mas, yang udah bisa kita ini simpulkan ya. Terima kasih Mas Lutfan, semoga
ininya apa namanya plannya tadi berjalan dengan lancar dan bisa teman-teman semua bisa ambil pelajaran dari apa yang sudah kita obrolin. Terima kasih, Mas Ya, Sultan. terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lah, Siap, sharing siap. pengalaman. Siap. Semoga juga bisa lancar plan-plannya Amin, selanjutnya. amin, amin. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Siap. Oke, terima kasih Mas Sultan. Ya.